Our solar system looks peaceful from afar, but the closer we venture, the more we realize that everything we've learned is only the surface of a far deeper cosmic terror. Di antara para raksasa gas seperti Jupiter, keindahan cincin Saturnus, dan potensi kehidupan di Mars, ada satu planet yang jarang menjadi sorotan, yaitu adalah planet Merkurius. Sebagian besar orang bahkan lupa bahwa ia itu ada. Ia terlalu dekat dengan matahari untuk sering terlihat, terlalu kecil untuk mencolok, dan terlalu sunyi untuk menarik perhatian media. Tapi, jika kalian berpikir Merkurius adalah planet yang membosankan, maka kalian salah besar. Planet ini adalah paradoks berjalan, gabungan dari hal ekstrim yang tidak masuk akal. Planet tanpa atmosfer yang dapat membakar kita hidup-hidup di siang hari, lalu membakukan kita menjadi batu di malam harinya. Merkurius adalah tempat di mana waktu dan suhu menari di ujung logika. Nah, pada video hari ini, kita akan menyelami bukan hanya fisiknya, tetapi juga teror sunyi yang ditawarkan oleh planet terkecil dan terdekat dari matahari ini. Merkurius hanya berdiameter sekitar 4.879 km, menjadikannya lebih kecil dari beberapa bulan milik Jupiter dan Saturnus. Bahkan bulan kita hanya sedikit lebih kecil darinya. Tapi meskipun kecil, planet ini menyimpan kekuatan dan kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Dengan massa hanya sekitar 5,5% dari bumi, kalian mungkin akan berpikir jika Merkurius adalah tempat yang ringan dan ramah. Tapi, justru karena ukurannya itulah, Merkurius tidak memiliki atmosfer yang layak untuk dapat menopang kehidupan, menstabilkan suhu, atau melindungi dari badai luar angkasa. Di sini, ukuran tidak menentukan ketakutan. Keheningan Merkurius adalah ancaman itu sendiri. Tidak ada planet lain di tata surya kita yang memiliki kontras suhu setajam Merkurius. Di siang hari, permukaan planet ini memanas hingga 430 derajat Celcius yang cukup panas untuk melelehkan timah dan timbal. Tapi pada sisi gelapnya, suhu langsung anjlok ke minus 180 derajat Celcius. Itu berarti dalam satu rotasinya, Merkurius dapat membuat kita terbakar hidup-hidup dan membeku hingga kematian hanya dalam hitungan waktu yang sama. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Jawabannya, karena Merkurius nyaris tidak memiliki atmosfer. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama, jika atmosfer bumi bekerja seperti selimut, yaitu menjebak sebagian panas saat malam dan melindungi kita dari radiasi matahari. Tapi, Merkurius tidak punya itu. Eksosfernya terlalu tipis, terdiri dari natrium, kalium, oksigen, dan helium yang tersebar seperti bayangan. Karena itulah, Merkurius tercipta sebagai dunia tanpa perlindungan, tanpa ampun, dan tanpa belas kasih. Jika selama ini kita berpikir satu hari di bumi terasa panjang, tunggu sampai kalian mendarat di Merkurius. Satu hari di Merkurius sama dengan 176 hari bumi, sedangkan satu tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Artinya, kalian akan mengalami 2 kali matahari terbit dalam 1 tahun. Tapi, itu bukan berarti kalian bisa bersantai. 1 kali matahari muncul akan berlangsung selama berbulan-bulan penuh, dan kita akan digoreng hidup-hidup. Lalu, ketika matahari akan tenggelam, kita akan dibekukan dalam malam yang berlangsung selama berbulan-bulan pula. Planet ini memutar waktu seperti permainan gila. Rotasinya lambat, orbitnya cepat, dan efeknya benar-benar membuat konsep waktu terasa asing dan menyeramkan. Atmosfer adalah lapisan pelindung kehidupan. Ia memblokir radiasi, menjaga suhu, memungkinkan cuaca, dan memberi oksigen bagi kehidupan. Di Merkurius, kalian tidak akan menemukan semua itu.
eksosfer Merkurius sangat tipis yang membuatnya terlalu lemah untuk menyebarkan cahaya ataupun menahan panas. Radiasi ultraviolet dan sinar X dari matahari menghantam permukaan secara langsung, tanpa perisai sama sekali. Kemudian, karena tidak ada tekanan atmosfer, air, darah, dan cairan tubuh manusia akan mendidih bahkan pada suhu normal di bumi. Di Merkurius, kita tidak akan hanya mati karena panas ataupun dingin. Kita akan mati karena lingkungan itu sendiri tidak memungkinkan tubuh untuk bertahan bahkan selama beberapa detik saja. Melihat permukaan Merkurius bagaikan melihat arsip kekerasan tata surya kita. Tidak ada proses pelapukan atmosferik seperti di bumi yang bisa menghapus bekas luka dari tabrakan asteroid. Hasilnya, permukaan Merkurius penuh dengan kawah dan retakan besar. Salah satu kawah paling menakjubkan adalah Caloris Basin yang terbentang lebih dari 1.500 km. Kawah ini tercipta dari tabrakan dengan asteroid raksasa miliaran tahun yang lalu dan dampaknya begitu dahsyat hingga permukaan di sisi sebaliknya retak membentuk pola seperti sarang lebah. Kemudian, karena Merkurius tidak memiliki atmosfer yang signifikan, ia masih dihujani asteroid hingga detik ini. Merkurius adalah medan tempur abadi, di mana batu luar angkasa terus-menerus menggores permukaannya. Satu misteri besar dari Merkurius adalah inti logam cairnya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa Merkurius seharusnya sudah mendingin miliaran tahun lalu karena ukurannya kecil. Namun nyatanya, ia masih memiliki inti cair dan medan magnet aktif meski sangat lemah, hanya sekitar 1% dari kekuatan medan magnet di bumi. Yang mengejutkan, medan magnet ini sangat tidak stabil dan tidak simetris karena condong ke utara dan menciptakan anomali yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya. Beberapa hipotesis menyebutkan bahwa adanya belerang dalam jumlah besar di dalam intinya dapat memperlambat proses pendinginan, memungkinkan medan magnet bisa tetap hidup. Tapi sebagian ilmuwan percaya bahwa ada proses geologis tersembunyi yang belum diketahui untuk saat ini. Apapun penjelasannya, itu menunjukkan bahwa Merkurius bukan merupakan planet yang benar-benar mati. Di tempat terpanas di tata surya kita, kalian mungkin tidak akan menyangka akan menemukan es. Meskipun terdengar aneh, tapi memang ada es di Merkurius, tepatnya di kutub utara dan selatannya. Daerah ini terletak dalam bayangan abadi dari kawah-kawah besar di mana sinar matahari tidak pernah menyentuhnya. Temperatur di sana tetap di bawah minus 170 derajat Celcius sepanjang waktu, memungkinkan air untuk tetap beku dan bertahan selama miliaran tahun. Nah, hal ini menjadi paradoks yang luar biasa, yaitu keberadaan es di planet terdekat dengan matahari. Temuan ini bahkan memicu spekulasi bahwa komet atau asteroid pembawa air mungkin pernah menghantam Merkurius di masa lalu. Mengirim misi ke Merkurius bukan hanya sulit. Itu adalah salah satu tantangan paling berat dalam eksplorasi luar angkasa. Mengapa? Karena begitu kita mencoba mendekati Merkurius, tarikan gravitasi matahari akan meningkat secara drastis. Jadi, alih-alih membutuhkan dorongan seperti ke planet luar, kita justru akan membutuhkan rem dan energi ekstra besar untuk memperlambat kecepatan untuk memasuki orbit Merkurius. Hingga saat ini, hanya 2 wahana yang pernah mencapai Merkurius, yaitu Mariner 10 pada tahun 1975 yang hanya melakukan flyby, dan wahana antariksa Messenger pada tahun 2004 hingga 2015 yang memasuki orbit Merkurius dan mengungkap sebagian besar misterinya. Misi tersebut menandakan bahwa walaupun kecil dan terlupakan, Merkurius adalah tantangan kelas berat dalam eksplorasi luar angkasa. Tidak seperti Mars yang menyisakan harapan akan kehidupan purba, atau Europa dan Enceladus yang menyimpan lautan di bawah permukaan es, Merkurius adalah planet yang mati dalam segala pengertian kehidupan. Tidak ada atmosfer, tidak ada air cair, tidak ada medan pelindung, tidak ada musim,
dan tidak ada kehangatan yang stabil. Merkurius bagaikan pulau batu terpencil, terjebak dalam pelukan maut matahari dan ditakdirkan untuk terus mengorbit tanpa suara hingga sang bintang akhirnya menelan dirinya di akhir zaman nanti. Di alam semesta yang luas, kita sering mencari keindahan, potensi kehidupan, dan kemungkinan harapan. Tapi sesekali, kita harus memandang sisi gelap dari tata surya kita. Dan Merkurius adalah contoh sempurna dari dunia yang tidak pernah dirancang untuk menjadi rumah. Planet ini adalah peringatan bahwa tidak semua dunia itu ramah. Tidak semua planet dapat dihuni karena beberapa dari mereka hanyalah tempat yang terlalu dekat dengan neraka, terlalu jauh dari keselamatan, dan terlalu rusak untuk diperbaiki. Merkurius mungkin kecil, tapi ia adalah tempat di mana menciptakan penderitaan dalam senyapnya. Ia tidak berteriak, tidak bersinar, dan tidak memanggil. Tapi, jika kalian memiliki kesempatan dan cukup nekat untuk mengunjunginya, ia akan membunuhmu dalam keheningan. Kata-kata hari ini, di antara cahaya matahari dan kehampaan ruang angkasa, Merkurius berdiri tanpa suara, tidak mengundang dan tidak menolak. Tapi sekali kita datang, ia menyambut dengan satu hal, yaitu kehancuran dalam kesepian yang abadi. Di langit senja dan fajar bumi, terdapat satu bintang yang selalu bersinar terang sebelum matahari menampakkan diri. Bintang itu dikenal sebagai Venus, si bintang kejora, padahal sebenarnya ia bukan sebuah bintang. Ia menjadi lambang cinta, keindahan, dan pujaan dalam berbagai peradaban kuno. Namun, kenyataan di balik pesonanya sungguh bertolak belakang secara brutal. Venus bukanlah dewi kasih sayang di tata surya kita. Ia bak iblis berbaju cahaya. Planet ini menyimpan kondisi paling ekstrim dan mematikan yang pernah dikenal manusia. Jika bumi adalah taman yang nyaman untuk kehidupan, maka Venus adalah penjara bak neraka, tempat segala bentuk harapan akan meleleh bersama logam sekalipun. Pada video kali ini, kita akan membahas dengan mendalam dan mencekam tentang betapa mengerikannya Venus, planet yang dulunya mungkin pernah seperti bumi, namun kini menjadi perwujudan menjadi seperti neraka. Venus memiliki suhu rata-rata permukaan sekitar 475 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan timah, timbal, bahkan sebagian jenis logam lainnya. Venus bahkan lebih panas daripada Merkurius atau planet terdekat dari matahari meskipun letaknya lebih jauh. Kenapa bisa begitu? Penyebab utamanya adalah efek rumah kaca yang sangat ekstrim. Atmosfer Venus terdiri hampir 96,5% karbon dioksida, gas yang sangat efisien untuk menyimpan panas. Ketika sinar matahari masuk ke atmosfer, ia akan terperangkap dan terus memanaskan permukaan planet seperti oven raksasa yang dikunci dari luar dan dari dalam. Tidak ada tempat untuk pelarian, tidak ada malam yang menyejukkan. Suhu tetap stabil, membakar sepanjang waktu. Untuk saat ini, bumi juga sedang menuju perubahan iklim, dan Venus adalah peringatan tentang akhir ekstrim dari efek rumah kaca yang tidak terkendali. Atmosfer Venus bukan hanya panas, tetapi juga beracun dan sangat padat. Tekanan atmosfer di permukaannya sekitar 92 kali lipat tekanan di permukaan laut bumi, setara dengan tekanan air pada kedalaman 1 km di bawah laut. Seandainya kita bisa berdiri di sana, tubuh kita akan dihancurkan seketika dan diremukkan seperti kaleng kosong di bawah mesin pres. Dan belum selesai sampai di sana, awan tebal yang menyelimuti planet ini mengandung asam sulfat yang pekat, senyawa yang secara kimiawi sangat korosif. Tidak ada perlindungan kulit atau alat yang dapat menahan lama serangan dari zat ini. Pakaian antariksa biasa pun akan larut dan hancur dalam waktu singkat. Misi luar angkasa yang mendarat di Venus, seperti halnya Venera 13 milik Uni Soviet, hanya mampu bertahan selama 127 menit sebelum alat-alatnya hangus dan mati.
Jika manusia bisa melihat dengan aman dari permukaan Venus, ia tidak akan melihat langit biru nan cerah seperti halnya di bumi. Langit Venus akan tampak kuning pekat, berawan tebal, dan menyedihkan. Sinar matahari hanya mampu menembus tipis, dan keindahan langit biru atau bintang malam sama sekali tidak akan pernah ada. Di atas awan, terdapat badai petir dahsyat yang hampir terjadi terus-menerus. Sambaran petir dari awan yang mengandung asam sulfat menciptakan kondisi listrik yang berbahaya dan juga bising. Kombinasi panas, tekanan, dan badai ini menjadikan Venus seperti tungku iblis di alam semesta ini. Tidak ada waktu untuk diam, dan tidak ada tempat untuk tenang di sana. Venus memiliki keanehan luar biasa dalam rotasi dan juga atmosfernya. Planet ini berotasi sangat-sangat lambat. Satu hari di Venus berlangsung sekitar 243 hari di bumi. Lebih aneh lagi, planet ini berotasi terbalik. Artinya, matahari akan terbit dari arah barat dan terbenam di timur. Namun atmosfer Venus berperilaku sangat berbeda. Di lapisan atas, angin bertiup dengan kecepatan hingga 360 km per jam, jauh lebih cepat daripada rotasi planet itu sendiri. Atmosfer ini memutar planet seperti badai global tanpa henti, membungkusnya dalam pusaran maut. Jika kita bisa berdiri di sana, kita tidak akan dihancurkan oleh panas dan tekanan, tetapi juga akan dihempas angin korosif yang membawa gas beracun dan asam dalam kesunyian yang mematikan. Sejak tahun 1960-an, berbagai misi luar angkasa telah mencoba menyentuh permukaan Venus. Uni Soviet menjadi pelopor dengan misi Venera, salah satunya adalah misi Venera 13 yang berhasil mengirimkan gambar permukaan sebelum akhirnya mati terbakar dalam waktu 2 jam saja. Pesawat luar angkasa lainnya seperti Pioneer, Magellan, dan Akatsuki hanya bisa mengorbit dari kejauhan, karena permukaan Venus terlalu mematikan untuk ditaklukkan. Dengan kata lain, Venus adalah kuburan mesin, pembunuh teknologi. Ia adalah bukti bahwa tidak semua tempat di alam semesta dapat dijelajahi dengan mudah. Bahkan teknologi tercanggih umat manusia sekalipun tidak berdaya menghadapi murkanya planet Venus. Yang paling mengerikan dari semuanya adalah kemungkinan bahwa Venus dulunya mirip dengan bumi. Para ilmuwan menduga bahwa miliaran tahun yang lalu, Venus mungkin memiliki lautan air dan suhu yang lebih ramah. Namun, karena kedekatannya dengan matahari dan efek rumah kaca yang semakin memburuk, planet ini berubah secara drastis menjadi bak neraka. Kini, lautan telah menguap, atmosfer menjadi racun, dan harapan kehidupan pun ikut lenyap. Venus adalah cermin masa depan bumi jika manusia gagal menjaga iklim dan lingkungannya. Venus adalah ironi paling tragis di tata surya kita. Ia bersinar terang di langit senja dan fajar bumi, seolah membawa harapan dan keindahan. Tapi kenyataannya, Venus bukanlah bintang cinta, melainkan kuburan raksasa dari sebuah dunia yang pernah hidup lalu gagal untuk menjaga keseimbangannya. Di balik awan asamnya yang pekat, Venus menyimpan masa lalu yang mungkin pernah hijau dan berair. Para ilmuwan meyakini bahwa miliaran tahun yang lalu, planet ini pernah memiliki lautan, atmosfer yang lebih bersahabat, dan mungkin awal dari kehidupan. Tapi semua itu sudah lenyap. Efek rumah kaca yang lepas kendali mengubah surga menjadi neraka, menghapus kemungkinan kehidupan, dan meninggalkan hanya jejak panas, tekanan, dan kehancuran. Apa yang terjadi di Venus bukanlah kisah fiksi ilmiah. Itu adalah cermin dari potensi masa depan bumi saat kita dihadapkan dengan perubahan iklim global, meningkatnya emisi karbon, dan eksploitasi alam tanpa henti. Jadi, ketika kita menatap Venus bersinar dari kejauhan, entah saat fajar menyingsing atau senja mulai turun, ingatlah bahwa cahaya itu berasal dari dunia yang telah mati. Dunia yang mungkin pernah seperti bumi, tapi kini menjadi simbol apa yang bisa terjadi ketika sebuah planet kehilangan kendalinya. Kata-kata hari ini, jangan pernah tertipu oleh cahaya, karena di alam semesta ini
bahkan yang paling terang sekalipun dapat menyembunyikan kegelapan dan kengerian yang tidak pernah kita bayangkan. Di tengah gelapnya alam semesta, tersembunyi sebuah dunia kecil berwarna biru yang berbeda dari segalanya. Ia bukan yang terbesar, bukan yang paling terang, bukan pula yang tertua. Namun di sanalah kehidupan menari, bernyanyi bersama angin, tumbuh dalam pelukan cahaya, dan bermimpi di bawah bintang. Itu adalah bumi, tempat di mana air mengalir, langit bersenandung, dan makhluk bernama manusia menatap langit dan bertanya, dari mana semua ini berasal? Hari ini, kita hidup di tengah kenyamanan, mengenal cinta, teknologi, dan peradaban. Namun segala keindahan yang kita rayakan ini bukanlah warisan dari masa damai, bukan pula hasil dari kisah lembut nan teduh. Untuk memahami seberapa mengerikan bumi, pertama-tama kita harus mundur. Jauh ke belakang, meninggalkan hutan dan gedung pencakar langit, meninggalkan sungai, awan, dan birunya langit. Kita akan menyusuri waktu hingga titik ketika kata nyaman belum ditemukan dan kata hidup belum diciptakan. Ketika matahari belum bersinar dan bumi belum bernama, ketika semuanya masih berupa kegelapan, gas, dan juga kehampaan. Nah, di sana kita akan menyaksikan sesuatu yang agung, kematian sebuah bintang raksasa yang justru menjadi awal dari segalanya. Jauh sebelum matahari pertama kali bersinar, jauh sebelum bumi menginjakkan dirinya di panggung kosmik, di suatu sudut galaksi yang sunyi, hidup sebuah bintang raksasa. Ia bukan bintang biasa. Tubuhnya puluhan kali lebih besar daripada matahari kita. Dan di dalam dirinya, berbagai elemen kehidupan sedang ditempa, meliputi karbon, oksigen, silikon, dan juga besi. Semuanya dikandung dalam perut apinya yang menyala-nyala. Namun seperti makhluk megah di alam semesta, masa hidupnya bukanlah abadi. Saat bahan bakar nuklir di intinya habis, sang bintang mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Gravitasi mulai menekan dari segala arah hingga inti bintang itu runtuh. Dan dalam sekejap, ia meledak dalam salah satu peristiwa paling dahsyat di alam semesta, yaitu adalah supernova. Ledakan ini bukanlah akhir, ia justru adalah awal yang baru. Gelombang kejut supernova menyapu ruang hampa, membawa serta abu bintang yang kaya akan elemen kehidupan. Dan dari puing-puing kematian inilah sebuah nebula lahir, awan raksasa dari gas dan debu yang kelak dikenal sebagai nebula surya. Di tengah pusaran awan itu, perlahan gravitasi mulai bekerja. Debu berkumpul, berputar, memedat di jantung kabut kosmik itu. Sebuah titik cahaya mulai menyala. Cahaya pertama dari bintang baru yang akan menjadi matahari. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi akhirnya terbentuk dari sisa-sisa debu dan batuan hasil tabrakan benda-benda langit di sekitar cakram protoplanet. Namun, bumi yang baru lahir jauh dari gambaran dunia yang tenang dan biru seperti yang kita kenal hari ini. Pada masa ini, yang dikenal sebagai zaman Hadean, permukaan planet dipenuhi oleh samudera magma yang bergejolak. Tidak ada daratan yang kokoh, tidak ada laut, tidak ada langit biru. Hanya lautan lava yang terus mendidih dan atmosfer pekat yang syarat dengan gas beracun seperti karbon dioksida, nitrogen, sulfur, dan uap air tanpa jejak oksigen. Panas internal bumi berasal dari beberapa sumber. Sisa panas dari pembentukannya, peluruhan unsur radioaktif, serta dampak dari tabrakan benda langit yang masih sering terjadi pada masa itu. Salah satu peristiwa paling dramatis pada masa ini adalah tabrakan antara bumi muda dengan protoplanet bernama Theia. Tabrakan ini
melemparkan sejumlah besar material ke orbit bumi, yang kemudian menyatu dan membentuk bulan. Kejadian ini tidak hanya menciptakan satelit alami yang akan setia mengelilingi bumi, tetapi juga membantu menstabilkan kemiringan sumbu rotasinya yang kelak berperan penting dalam menciptakan iklim yang lebih stabil. Zaman Hadean berlangsung hingga sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Meski bumi dimulai dengan keadaan yang begitu brutal, dalam kekacauan inilah fondasi kehidupan mulai dipersiapkan. Perlahan-lahan, permukaan bumi mendingin, kerak tipis mulai terbentuk, dan uap air di atmosfer mengembun menjadi hujan yang turun terus-menerus selama ribuan tahun, membentuk lautan purba yang begitu luas. Inilah tahap pertama yang membawa bumi keluar dari kekacauan menuju kondisi yang perlahan mulai mendukung kehidupan. Sebuah transisi dari dunia api menuju dunia air, dari kehampaan menuju sebuah kemungkinan. Setelah melalui jutaan tahun kehancuran dan pendinginan perlahan, bumi pada akhirnya memasuki sebuah tahap yang lebih stabil secara geologis. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, dimulailah era baru yang disebut zaman Archean, sebuah periode penting yang menandai kelahiran kehidupan. Meskipun kondisi planet masih jauh dari kata ramah, dengan atmosfer yang didominasi oleh karbon dioksida, metana dan amonia, serta suhu yang masih sangat tinggi, bumi telah memiliki lautan cair yang melimpah, lingkungan yang menjadi tempat ideal bagi lahirnya kehidupan pertama. Di kedalaman laut purba, dekat sumber panas laut yang dikenal sebagai ventilasi hidrotermal, kehidupan mulai tumbuh dalam bentuk yang sangat sederhana. Mikroorganisme bersel tunggal yang dikenal sebagai Procariota menjadi makhluk hidup pertama yang muncul. Mereka tidak memiliki inti sel dan hidup dalam kondisi ekstrim, memanfaatkan reaksi kimia dari mineral untuk bertahan hidup, atau dengan kata lain, sebuah bentuk kehidupan yang tidak bergantung pada cahaya matahari. Seiring berjalannya waktu, beberapa dari mikroorganisme ini berevolusi menjadi cyanobacteria, organisme fotosintetik pertama yang menghasilkan oksigen sebagai produk samping. Awalnya, oksigen yang dilepaskan bereaksi dengan besi di lautan, membentuk berbagai lapisan batuan besi teroksidasi yang masih dapat ditemukan hingga hari ini. Namun, setelah lautan jenuh dengan besi, oksigen mulai terakumulasi di atmosfer dalam peristiwa besar yang dikenal sebagai Great Oxygenation Event yang terjadi sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu. Peristiwa ini menandai transisi menuju zaman Proterozoik dan secara drastis mengubah komposisi atmosfer serta memicu kepunahan besar mikroorganisme anaerobik yang tidak mampu hidup dalam lingkungan yang kaya akan oksigen. Munculnya oksigen bukan hanya mengubah atmosfer, tetapi juga membuka jalan bagi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Pada masa Proterozoik, sel-sel eukariotik yang memiliki inti sel dan organ sel terpisah muncul melalui proses simbiosis antara berbagai mikroorganisme. Ini adalah sebuah tonggak penting dalam evolusi, karena sel eukariotik menjadi dasar bagi semua bentuk kehidupan multiseluler yang kelak akan mendominasi bumi. Menjelang akhir Proterozoik, sekitar 600 juta tahun yang lalu, berbagai bentuk kehidupan multiseluler pertama mulai muncul. Dan ini adalah tanda bahwa bumi akhirnya mulai memasuki babak baru, yaitu era di mana kehidupan bukan hanya sekedar bertahan, tetapi mulai berkembang, beragam, dan menyebar ke berbagai ekosistem. Setelah miliaran tahun pertarungan antara geologi dan biologi, bumi perlahan berubah menjadi dunia yang tidak hanya hidup, tetapi juga penuh dengan potensi kehidupan yang jauh lebih kompleks. Nah, sekarang bayangkan, kita berdiri di tepian samudera purba, sekitar 540 juta tahun yang lalu. Tidak ada suara burung, tidak ada pepohonan, dan belum ada daratan hijau. Di bawah kaki kita, daratan masih gersang, tandus, dan juga sunyi. Namun, begitu kita menyelam ke dalam laut dangkal yang hangat dan jernih, pemandangan menakjubkan akan menyambut kita. Lautan yang penuh dengan bentuk kehidupan aneh dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Inilah permulaan zaman Paleozoikum, dan kita akan menyaksikan langsung sebuah fenomena luar biasa yang dikenal sebagai ledakan Kambrium.
Dalam kurun waktu yang relatif singkat secara geologis, kehidupan laut berevolusi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai jenis makhluk hidup bertubuh lunak dan keras bermunculan. Ada trilobita dengan mata majemuk dan cangkang keras. Ada cacing laut, ubur-ubur, hingga predator misterius seperti Anomalocaris dengan rahang yang melingkar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, kehidupan telah menemukan cara untuk membangun tubuh dengan struktur yang jauh lebih kompleks, lengkap dengan sistem saraf, otot, dan juga organ. Seiring waktu, kehidupan mulai menjelajah keluar dari laut. Pada era Silurian dan Devonian, tumbuhan primitif seperti lumut dan pakis kecil mulai menutupi garis pantai. Segera setelah itu, serangga bersayap pertama terbang di atas rawa-rawa, dan ikan-ikan berkembang menjadi makhluk yang bisa bertahan di daratan, sebuah transisi besar yang melahirkan amfibi awal. Namun setiap kemajuan kehidupan diiringi dengan kehancuran. Era Paleozoikum ditutup oleh kepunahan massal Permian sekitar 252 juta tahun lalu ketika lebih dari 90% spesies di bumi menghilang. Atmosfer berubah ekstrim, suhu melonjak, dan lautan menjadi mati. Dunia kembali hening, namun tidak untuk selamanya. Dari abu kepunahan itu, sebuah era baru bangkit, zaman Mesozoikum, era para raksasa. Kita melangkah maju ke 200 juta tahun lalu, ke tengah hutan purba yang lembab dan hangat. Landscape akan dipenuhi pohon pakis raksasa dan konifer tinggi. Suara riuh terdengar dari kejauhan, dan ketika kita mengintip melalui semak-semak, tampaklah makhluk yang belum pernah kita lihat sebelumnya, yaitu seekor dinosaurus. Tubuhnya besar, berisik, dan matanya tajam. Ia melangkah anggun, seolah menjadi penguasa tunggal di bumi. Di langit, terlihat Pterosaurus membentangkan sayapnya untuk melawan angin, sementara di laut dikuasai oleh reptil kolosal seperti Plesiosaurus. Mesozoikum adalah masa di mana bumi menjadi panggung bagi kekuatan alam yang luar biasa. Dinosaurus berevolusi dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari pemakan tumbuhan raksasa seperti Brachiosaurus hingga predator mematikan seperti Tyrannosaurus. Burung-burung awal seperti Archaeopteryx mulai mengepakkan sayapnya, menandai transisi antara reptil dan unggas. Namun sekali lagi, keseimbangan dunia akan hancur. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid selebar 10 km menghantam wilayah yang kini kita kenal sebagai Semenanjung Yucatan. Tabrakan ini melepaskan energi setara dengan miliaran bom nuklir, mengangkat debu ke atmosfer, dan menutupi langit selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Fotosintesis terhenti, rantai makanan runtuh, dan dengan cepat para raksasa punah. Dunia kembali sunyi, namun tidak kosong. Dalam keheningan inilah, makhluk-makhluk kecil berbulu hangat yang selama ini bersembunyi di bawah bayang-bayang dinosaurus mulai keluar dari persembunyian. Mereka adalah mamalia, dan di tangan merekalah kisah bumi akan dilanjutkan ke babak terbesarnya, yaitu adalah manusia. Kepunahan dinosaurus bukanlah akhir dari kehidupan di bumi, melainkan permulaan dari babak yang baru. Lebih tenang, lebih sejuk, namun perlahan-lahan dipenuhi kecerdasan dan kesadaran. Inilah awal dari era Cenozoikum yang dimulai sekitar 66 juta tahun lalu dan masih berlangsung hingga hari ini. Tanpa para reptil raksasa mendominasi daratan, mamalia kecil yang dulu hidup dalam bayang-bayang akhirnya mendapat ruang untuk berkembang. Mereka tumbuh menjadi beragam bentuk. Ada yang menjelma menjadi gajah raksasa, paus laut dalam, kera pemanjat pohon, hingga kucing pemangsa. Tumbuhan berbunga menyebar luas, menciptakan padang rumput dan hutan yang kaya akan kehidupan. Dunia kembali penuh warna, namun kini dalam tata ekosistem yang lebih seimbang. Zaman ini terbagi menjadi beberapa periode penting. Salah satu yang paling menentukan adalah epok Pleistosen, dimulai sekitar 2,6 juta tahun lalu. Dunia pada masa ini ditandai dengan iklim yang berubah-ubah, serangkaian zaman es yang datang dan pergi, membentuk berbagai lapisan gletser di kutub, dan memahat landscape bumi dengan tangan es. Mamalia besar seperti mamut berbulu, singa gua, dan kuda liar menjelajahi padang es Eropa dan Asia.
Di antara mereka, satu spesies kecil yang baru saja muncul mulai menunjukkan tanda-tanda berbeda. Mereka bukan yang terkuat, bukan yang tercepat, tetapi mereka belajar, membuat api, alat, dan bahasa. Mereka adalah manusia. Dari genus Homo, berbagai spesies muncul, berevolusi dan punah. Namun satu garis bertahan, yaitu adalah Homo sapien atau manusia bijak. Sekitar 300.000 tahun yang lalu, mereka mulai menyebar dari Afrika, menjelajahi benua demi benua, meninggalkan jejak di gua-gua dan tulang belulang, serta menggambar mimpi mereka di dinding batu. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, zaman es terakhir berakhir. Es mencair, iklim menghangat, dan peradaban mulai tumbuh. Masa ini menandai dimulainya epok Holosen, sebuah jendela waktu sempit dalam sejarah bumi, tetapi sangat penting bagi sejarah manusia. Dalam kurun waktu ini, manusia beralih dari pemburu menjadi petani. Kota-kota pertama dibangun, bahasa dituliskan, kerajaan didirikan, dan revolusi teknologi pun dimulai. Manusia tidak lagi hanya menjadi bagian dari alam, mereka mulai mengubahnya. Dalam hitungan ribuan tahun yang sangat singkat secara geologis, manusia menggali logam dari perut bumi, mengirim sinyal ke luar angkasa, dan bahkan meninggalkan jejak kaki di bulan. Bumi pun mulai berubah drastis, bukan karena letusan gunung atau tabrakan asteroid, tetapi karena aktivitas satu spesies, yaitu manusia. Sebagian ilmuwan kini menyebut zaman ini sebagai Anthropocene, sebuah istilah belum resmi dalam skala waktu geologis, namun semakin diterima sebagai penanda zaman baru, zaman ketika manusia menjadi kekuatan geologi terbesar di bumi. Manusia bisa merubah iklim, merombak ekosistem, menciptakan material baru seperti plastik, dan bahkan menimbun warisan nuklir di kerak planet bumi. Dari makhluk kecil yang dahulu bersembunyi dari dinosaurus, manusia telah menjadi perancang masa depan. Namun jejak kita, sebesar apapun, tetap merupakan bagian dari sebuah cerita yang jauh lebih besar, yaitu adalah cerita bumi. Cerita tentang perubahan, kelahiran, kehancuran, sekaligus kebangkitan. Hari ini, kita hidup di zaman paling kompleks dalam sejarah planet bumi. Kota-kota menjulang ke langit, satelit mengorbit di angkasa, dan cahaya layar digital yang menyala siang dan malam. Kita bisa berbicara lintas benua dalam hitungan detik, memetakan genom kehidupan, dan menatap langit dengan teleskop yang mampu melihat ke masa lalu miliaran tahun cahaya. Peradaban manusia telah mencapai titik di mana kita tidak hanya memahami dunia, tapi mulai menyadari dari mana kita berasal. Kita kini tahu bahwa berbagai unsur yang membentuk tubuh manusia, karbon dalam otot kita, kalsium dalam tulang kita, besi dalam darah kita, semuanya berasal dari perut bintang yang telah lama mati. Kita tidak hanya hidup di bumi, kita adalah bagian dari bumi, dan lebih dari itu, kita adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Bumi dengan segala kenyamanannya saat ini, bukanlah hasil dari kebetulan instan. Ia adalah buah dari ledakan bintang, dari miliaran tahun gejolak dan kesabaran, dari tabrakan, kehancuran, dan penciptaan ulang. Dalam setiap butir tanah yang kita pijak, tersimpan sejarah yang lebih tua dari peradaban manapun. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup oksigen yang dulunya merupakan racun bagi bentuk kehidupan pertama. Dan pada akhirnya, kesadaran ini membawa kita pada satu kenyataan yang mendalam, bahwa kita adalah cara alam semesta untuk mengenali dirinya sendiri. Bintang yang pernah mati, meledak, dan menyebar menjadi debu, kini telah bangkit kembali, bisa berpikir, bermimpi, dan bertanya-tanya melalui manusia. Dalam kisah yang dimulai dari kehampaan, dari debu dan api, lahirlah kehidupan, kesadaran, dan harapan. Pada video kali ini, kita telah menelusuri miliaran tahun sejarah bumi, dari ledakan bintang raksasa yang melahirkan tata surya kita, hingga terbentuknya planet yang dulu dipenuhi oleh lava, dihantam benda langit, dan perlahan berubah menjadi rumah bagi kehidupan. Zaman purba penuh dengan tabrakan kosmik, samudera magma, atmosfer beracun, dan kepunahan massal yang menghapus hampir seluruh kehidupan. Namun, apakah semua kengerian itu hanya milik masa lalu?
Apakah setelah zaman dinosaurus dan zaman es, bumi akhirnya menjadi tempat yang sepenuhnya aman? Atau justru di balik kenyamanan modern, bumi menyimpan wajah yang tidak kalah mengerikan? Wajah mengerikan yang tidak lagi datang dari gunung berapi purba atau asteroid raksasa, melainkan dari teknologi, ulah manusia, dan perubahan iklim yang secara perlahan-lahan menghancurkan bumi dari dalam. Dari luar angkasa, bumi terlihat seperti tempat paling aman di tata surya kita. Tidak bersuhu ekstrim seperti Venus, tidak membeku seperti Neptunus, dan tidak dilanda badai abadi seperti Jupiter. Warna birunya menenangkan, awannya mengalir lembut, dan kehidupan tampak berjalan damai. Tapi seperti istana yang dibangun di atas gunung berapi, keindahan itu bisa menipu. Bumi modern memang tidak lagi dipenuhi lava atau gas beracun seperti miliaran tahun lalu. Tapi ancaman yang sekarang justru lebih berbahaya, karena ia datang dari tangan manusia sendiri dan dari kekuatan alam yang masih belum dapat dijinakkan. Inilah dunia hari ini. Dunia yang nyaris musnah bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Dan ancaman itu terus membayangi hingga saat ini. Selama abad ke-20, umat manusia 2 kali terlibat dalam perang dunia yang memakan puluhan juta nyawa. Tetapi yang paling mengerikan adalah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Untuk pertama kalinya, manusia memegang kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh planet dalam hitungan jam. Kini, diperkirakan ada lebih dari 13.000 hulu ledak nuklir aktif di berbagai negara. Cukup satu kesalahan, satu tombol ditekan, dan peradaban manusia bisa lenyap. Ancaman ini tidak akan hilang meski dunia tampak damai saat ini. Bahkan dalam bayang-bayang konflik modern seperti krisis Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, kita harusnya menyadari kita hidup di dalam dunia yang mudah terbakar. Hutan ditebang, laut dipenuhi plastik, dan udara penuh dengan polusi. Dalam 100 tahun terakhir, kita mengubah ekosistem planet lebih cepat dari 10.000 tahun sebelumnya. Spesies punah setiap hari, dan iklim mulai berubah secara drastis. Semua demi pembangunan, industri, dan pertumbuhan ekonomi. Namun kita lupa, planet ini juga mempunyai batas. Alam tidak hanya diam, ia bergejolak setiap harinya tanpa kita sadari. Bencana dengan dampak global bisa muncul kapan saja. Dalam sejarah yang tercatat, ada berbagai bencana yang bisa mengubah dunia ini. Contoh pertama adalah letusan dari supervolcano. Di bawah permukaan tanah Amerika Serikat, tersembunyi raksasa yang sedang tertidur, yaitu gunung api super bernama Yellowstone. Jika meletus, ia bisa melontarkan ribuan kilometer kubik abu ke atmosfer, menutupi matahari selama bertahun-tahun, dan menciptakan musim dingin vulkanik secara global. Bencana itu bisa menyebabkan tanaman gagal panen, rantai makanan runtuh, dan miliaran nyawa bisa terancam. Contoh berikutnya adalah gempa dahsyat dan tsunami global. Berbagai zona megatrust seperti di lepas pantai Sumatera, Jepang, dan Amerika Selatan menyimpan potensi gempa dengan magnitudo 9+. Gempa ini dapat memicu tsunami besar yang menghancurkan pesisir dalam hitungan menit saja. Seperti yang terjadi di Aceh tahun 2004 dan Jepang pada tahun 2011, ribuan hingga ratusan ribu orang tewas hanya dalam satu hari. Selain itu, perubahan iklim juga dapat menjadi bencana yang tidak terasa tapi mematikan. Sadar ataupun tidak, suhu global faktanya terus meningkat. Es di kutub mencair, permukaan laut juga naik, bahkan badai makin sering terjadi dan makin kuat. Selain itu, kekeringan juga mengusir jutaan orang dari lahan pertanian. Jika semua ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin bagian besar bumi bisa jadi tidak dapat dihuni lagi pada akhir abad ini. Kita hidup di era digital, dengan kecerdasan buatan, misi luar angkasa, dan teknologi canggih.
Tapi semua itu tidak menjamin bahwa bumi aman. Justru karena kemajuan itu, ancaman menjadi semakin halus, semakin kompleks, dan semakin sulit untuk dikendalikan. Bumi tidak mengancam kita dengan api seperti dulu. Ia mengancam dengan diam, dengan badai yang makin kuat, dengan suhu yang perlahan naik, dan dengan virus yang tidak terlihat. Hari ini, kita bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak berubah, sejarah mungkin akan mencatat masa ini bukan sebagai puncak peradaban, tapi sebagai awal dari kehancuran masif. Kita semua harus selalu mengingat bahwa di antara semua keajaiban alam semesta, tidak ada tempat seistimewa bumi. Ia bukan sekedar planet ketiga dari matahari, melainkan satu-satunya oasis kehidupan di tengah kehampaan kosmik yang beku dan gelap. Disinilah air bisa mengalir, udara mengisi paru-paru kita, dan cahaya matahari menyentuh kulit kita setiap pagi. Disinilah pohon tumbuh secara diam-diam dalam kebijaksanaan senyap, gunung-gunung berdiri seperti penjaga abadi, dan lautan bergelora membawa nyanyian kehidupan yang tidak pernah usai. Tapi semua ini tidaklah kekal jika kita terus melupakan bahwa rumah ini bisa rapuh, dan bahwa kita hanyalah bagian kecil dari ekosistem yang jauh lebih besar. Bumi telah memberikan kita segalanya, tempat berlindung, makanan, air, udara, tapi bagaimana kita membalasnya? Kita tebang hutannya, kita cemari sungainya, kita bor jantungnya, dan kita abaikan semua peringatannya. Manusia terlalu sering bertingkah seolah planet ini tidak bisa hancur, seolah-olah bumi hanya ada untuk melayani manusia. Padahal setiap hembusan napas kita adalah hasil kerja keras dari ribuan daun yang memproduksi oksigen. Setiap tetes air yang kita minum adalah hasil dari perjalanan panjang dari awan, hujan, dan juga tanah. Setiap makanan yang kita lahap adalah hasil dari ekosistem yang rumit dan juga rapuh. Kita bisa hidup di bumi karena bumi mengizinkan kita untuk hidup. Tapi, hidup tidak selalu tenang. Sejarah baru saja memberikan kita tamparan keras. Virus kecil yang tak terlihat oleh mata menyapu dunia hanya dalam waktu hitungan bulan. COVID-19 datang seperti bayangan kelam di tengah cahaya modernitas. Jutaan nyawa melayang, jalanan kota menjadi sunyi, rumah sakit penuh sesak, air mata jatuh dalam diam di lorong-lorong rumah yang kini menjadi ruang duka. Anak kehilangan orang tua, ibu kehilangan anak, dunia menyaksikan betapa rapuhnya hidup manusia, meskipun kita hidup di era teknologi canggih. Itu adalah sebuah tragedi global yang mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup itu berharga, dan alam bisa menggoyangkan kita kapan saja. Dengan tragedi mengerikan itu, apakah kita akan tetap mengingat pelajaran itu? Ataukah kita akan kembali lupa saat semuanya mereda? Setiap bentuk kehidupan di bumi, sekecil apapun mempunyai peran. Dari mikroba yang membantu tanaman tumbuh, hingga gajah yang menjaga keseimbangan hutan. Semua punya tempat dalam simfoni alam. Dan manusia yang merasa paling pintar punya tanggung jawab lebih besar, menjadi penjaga bukan sebagai perusak. Kini, kita berdiri di persimpangan. Kita bisa memilih untuk terus menggali, membakar, dan menghancurkan. Atau kita bisa memilih untuk menyembuhkan, merawat, dan menghormati. Pilihan ini bukan soal moralitas semata, tapi soal keberlangsungan. Tentang apakah anak cucu kita masih bisa melihat birunya langit, mendengar burung bernyanyi, dan bermain di tepi laut yang jernih, atau hanya akan mendengar kisah bahwa dunia dulu pernah indah. Hidup itu anugerah, dan anugerah itu tidak akan abadi jika tidak dijaga. Mari kita rawat bumi bukan karena kita takut pada kemarahannya, tapi karena kita mencintai kehidupan. Ingat, dengan menghargai bumi adalah cara terbaik untuk menghargai diri kita sendiri. Selama puluhan tahun, Mars dipuja sebagai calon rumah kedua bagi umat manusia. Warnanya merah membara, letaknya hanya sekitar 54 juta kilometer dari bumi saat posisi terdekat, dan ia memiliki siang yang mirip panjangnya dengan bumi. Jadi tidak heran jika planet ini menjadi bintang utama dalam film fiksi ilmiah Mimpi Koloni Luar Angkasa
dan bahkan proyek ambisius para miliarder seperti Elon Musk. Namun, di balik semua harapan itu, Mars adalah dunia yang sangat mematikan. Ia bukan tanah subur untuk masa depan, melainkan medan tempur yang kejam bagi siapapun yang mencoba tinggal di atasnya. Pada video hari ini, kita akan mengungkapkan seberapa mengerikan sebenarnya planet Mars. Dari badai debu global hingga radiasi membunuh, dari tekanan atmosfer rendah hingga suhu yang membekukan, Mars bukanlah planet merah penuh peluang. Ia adalah jebakan sunyi yang menyamar sebagai harapan. Mars terlihat seperti padang gurun tandus berwarna merah. Jika di bumi, gurun tandus identik dengan suhu panas, maka gurun tandus yang ada di sana memiliki suhu yang sangat-sangat dingin. Suhu rata-ratanya adalah minus 63 derajat Celcius dan bisa turun hingga minus 125 derajat Celcius di malam hari atau di dekat kutubnya. Tapi bukan hanya dingin yang bisa membunuh kita. Mars adalah rumah bagi badai debu terbesar di tata surya kita yang dapat meliputi seluruh planet dan berlangsung selama berbulan-bulan. Angin di sana dapat bertiup lebih dari 100 km per jam, mengangkat partikel halus yang mengikis logam, melumpuhkan panel surya, dan menciptakan badai statis listrik. Jadi, ini bukan hanya angin ribut biasa. Ini adalah badai yang bisa membungkus seluruh dunia dalam kabut kematian. Dalam penelitiannya, Mars memang memiliki atmosfer, tapi jangan bayangkan kita bisa bernapas di sana. 95% atmosfernya adalah karbon dioksida, dengan tekanan hanya sekitar 0,6% dari atmosfer bumi. Itu artinya, ketika kita berdiri di sana tanpa menggunakan baju pelindung, kita akan mati kehabisan oksigen dalam hitungan detik. Darah dan air di tubuh kita dapat mendidih bahkan dalam suhu dingin karena tekanan terlalu rendah. Kemudian belum lagi sinar ultraviolet dan radiasi kosmik yang langsung menghantam permukaan karena tidak ada pelindung magnetosfer seperti halnya di bumi. Jadi, meskipun langitnya berwarna jingga dan kita bisa melihat cakrawala, jangan tertipu. Mars adalah ruang vakum terbuka dalam balutan kabut tipis. Di bumi, medan magnet melindungi kita dari radiasi matahari dan partikel berenergi tinggi dari luar angkasa. Tapi Mars kehilangan medan magnet globalnya miliaran tahun lalu, dan hasilnya membuat permukaannya kini terpapar radiasi hampir setara dengan ruang angkasa terbuka. Jika ada seorang astronot yang berdiri di Mars tanpa pelindung, maka ia akan terkena radiasi matahari langsung seperti UV dan partikel energik serta radiasi galaksi dari luar tata surya kita. Efeknya sungguh mengerikan, mulai terjadinya mutasi sel, kerusakan DNA, kanker, dan kematian secara perlahan. Tapi, tidak usah jauh-jauh membayangkan manusia, bahkan robot pun tidak aman di sana. Tanpa persiapan dan perlindungan yang matang, peralatan elektronik juga dapat terganggu, dan material bangunan juga bisa rapuh dalam jangka panjang. Jadi, hidup di Mars bagaikan hidup dalam medan peluru tak terlihat yang menghujani setiap detik. Gravitasi Mars hanya sekitar 38% dari gravitasi bumi. Hal tersebut sekilas terdengar menyenangkan, seperti kita mungkin dapat melompat tinggi dan angkat benda berat dengan mudah. Tapi bagi tubuh manusia sebenarnya, ini mimpi buruk jangka panjang. Dalam beberapa minggu saja, astronot bisa kehilangan massa otot, kepadatan tulang, dan kestabilan kardiovaskular di gravitasi mikro. Meskipun efek signifikannya akan berjalan lambat, tapi tetap berbahaya. Tanpa beban normal, tulang akan rapuh, jantung melemah, dan sistem imun terganggu. Kita manusia memang dirancang untuk di bumi, dan Mars perlahan-lahan akan merusak tubuh manusia dari dalam. Adanya penemuan air di Mars memang menjadi harapan besar. Tapi faktanya, air di sana tidak seperti yang mungkin kita bayangkan.
Air yang ada di sana berbentuk es dan tersembunyi di bawah tanah atau di kutubnya. Jika ada air cair, itu adalah air asin ekstrim yang mengandung perklorat beracun. Air jenis itu dapat membunuh kehidupan mikroba, apalagi manusia. Jadi, meskipun Mars punya air, itu bukan air yang dapat diminum, disiram, atau menghidupkan tanaman. Jika manusia ingin menggunakannya selayaknya air di bumi, maka harus diproses terlebih dahulu secara kompleks. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan teknologi berat yang belum tentu dapat bertahan di iklim Mars. Tanah Mars tampak mirip dengan tanah gurun, tapi secara kimia, ia adalah campuran racun. Tanah di Mars mengandung perklorat atau senyawa kimia yang bisa merusak tiroid manusia. Tanah Mars juga tidak ada mikroba, jamur, atau proses biologi alami. Kemudian, tanah Mars juga jenis tanah yang kering, rapuh, dan tidak mendukung kehidupan tanaman. Tanaman di bumi tidak dapat tumbuh begitu saja di sana. Manusia membutuhkan kubah tertutup, cahaya buatan, tanah modifikasi, dan sistem kontrol penuh. Jadi, apa yang kita lihat sebagai tanah kosong di sana bukanlah ladang masa depan, tapi padang kematian yang tenang. Mendirikan koloni di Mars memang terdengar keren, tapi faktanya koloni yang ada akan hidup di dalam struktur tertutup rapat seperti kapal selam di tengah gurun. Kemudian para koloni tidak dapat keluar tanpa baju antariksa, bahkan hanya untuk sekedar menyaksikan matahari terbit. Belum lagi, juga harus menghadapi badai debu yang bisa mengganggu suplai energi. Selain itu, koloni yang ada di Mars harus mengolah air, oksigen, dan makanan sendiri. Terakhir dan paling beresiko bagi koloni di Mars adalah paparan radiasi harian, bahkan di dalam bangunan sekalipun. Jadi, meskipun sering dianggap sebagai bumi kedua, faktanya Mars bukanlah rumah kedua bagi kehidupan manusia ataupun kehidupan yang kita kenal di bumi. Hingga saat ini, banyak ilmuwan yang percaya jika Mars dulunya punya air, atmosfer lebih tebal, dan mungkin lingkungan yang layak huni. Tapi sesuatu terjadi miliaran tahun yang lalu dan membuat Mars berubah. Ia kehilangan atmosfernya, kehilangan medan magnet, dan kehilangan air di permukaannya. Kini yang tersisa hanyalah bekas luka masa lalu, aliran sungai yang mengering, dan berbagai danau purba yang membatu. Jadi, Mars adalah planet yang mungkin pernah hidup, tapi kini mati perlahan-lahan dalam kesunyian abadi. Dari dulu sampai sekarang, planet Mars sering disebut sebagai planet harapan, tapi kenyataannya, ia adalah planet yang penuh ilusi tentang keindahan. Di balik warna merahnya yang mempesona, tersembunyi dunia yang dingin, beracun, rapuh, dan mematikan. Mars tidak akan menyambut kita. Ia justru akan menguji kita, menghancurkan kita, dan menyingkirkan kita semua jika kita tidak cukup kuat, cukup cerdas, dan cukup siap untuk menghadapinya. Untuk saat ini, Mars bukanlah masa depan, tapi sisa masa lalu yang ingin kita miliki kembali. Jika kita memaksakan diri untuk tinggal di sana, maka Mars akan menyambut kita bukan dengan kehidupan, tapi dengan keheningan merah yang berjalan abadi. Ketika kita mengamati langit malam, terutama di waktu tertentu saat beberapa planet nampak dekat dengan bumi, planet Jupiter akan tampak seperti bintang terang yang menyinari cakrawala. Namun, meskipun nampak cerah bagaikan harapan, Jupiter sebenarnya bersinar dengan cahaya yang menipu, seolah menjadi simbol ketenangan dan kemegahan alam semesta. Di balik pesonanya, tersembunyi sebuah dunia yang jauh dari kata ramah. Planet ini adalah raksasa gas terbesar di tata surya kita, dan di dalam tubuhnya yang masif, bersemayam berbagai kekuatan yang bahkan melebihi imajinasi tergelap manusia. Dalam video kali ini, kita akan menyelami lapisan demi lapisan Jupiter dan mengungkapkan betapa mengerikannya planet ini. Dari badai raksasa yang berlangsung selama berabad-abad
hingga tekanan yang bisa menghancurkan apapun, Jupiter bukan hanya planet, tapi ia adalah pengingat bahwa alam semesta tidak diciptakan untuk kenyamanan, melainkan untuk keagungan dan ketidakberdayaan. Di tengah atmosfer Jupiter, terdapat sebuah badai raksasa yang dikenal sebagai Great Red Spot, sebuah pusaran merah keji yang telah mengamuk selama lebih dari 350 tahun. Ukurannya lebih besar dari seluruh bumi, dengan diameter mencapai lebih dari 16.000 km. Badai ini bukan seperti badai di bumi yang berlangsung beberapa jam atau hari. Ia adalah kekacauan atmosferik yang seolah tak pernah tidur. Kecepatan angin dalam badai ini mencapai 600 km per jam, jauh melampaui badai terkuat di planet kita. Di dalam pusarannya, berbagai awan raksasa berputar dalam pola spiral yang menghantam satu sama lain dalam tarian kematian tanpa akhir. Namun, hal mengerikan sebenarnya bukan tentang ada apa di dalam badai tersebut, tapi tidak ada yang tahu kapan atau apakah badai ini akan berhenti. Seperti planet gas raksasa sebelumnya, tidak ada permukaan keras di Jupiter. Planet ini terdiri dari lapisan atmosfer gas yang semakin pekat dan menghancurkan seiring kita menyelam ke dalamnya. Pada lapisan atas, atmosfer didominasi oleh hidrogen dan helium, tetapi semakin ke dalam, tekanan dan suhu meningkat hingga batas yang tidak bisa ditoleransi oleh material apapun buatan manusia. Setiap kilometer yang turun ke atmosfer Jupiter adalah perjalanan menuju kehancuran. Tekanan di bawah sana bisa mencapai jutaan kali lipat tekanan di permukaan bumi. Jika sebuah pesawat luar angkasa mencoba masuk, ia akan dihancurkan oleh tekanan yang luar biasa, hancur luluh menjadi debu logam sebelum bahkan mencapai inti Jupiter. Jupiter adalah rumah bagi badai petir paling mengerikan yang pernah tercatat. Kilatan petir di Jupiter bisa 100 kali lebih kuat daripada di bumi. Guntur yang dihasilkan akan terdengar seperti dentuman ratusan bom. NASA mencatat bahwa badai petir di Jupiter bisa berlangsung selama berhari-hari, menciptakan kekacauan energi yang sangat tidak stabil. Petir di Jupiter juga terjadi di awan amonia dan air yang jauh di bawah atmosfer, di mana kondisi ekstrim menciptakan muatan listrik dalam skala yang sulit dipahami. Tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada batas aman, karena Jupiter adalah tempat di mana alam menghancurkan dengan gaya yang paling anggun namun sangat brutal. Salah satu aspek paling mengerikan dari Jupiter adalah medan magnetnya yang sangat kuat. Medan magnet Jupiter 14 kali lebih kuat daripada bumi dan menciptakan sabuk radiasi raksasa yang dapat membakar sistem elektronik, merusak satelit, bahkan membunuh manusia dalam hitungan detik saja jika tidak terlindungi. Sabuk radiasi ini mengelilingi planet dan menjadikan wilayah sekitar Jupiter sebagai zona maut. Pesawat luar angkasa yang dikirim ke Jupiter harus didesain khusus agar dapat bertahan dari radiasi tersebut. Bahkan berbagai satelit alaminya seperti Europa dan Io terus-menerus dibombardir oleh radiasi, menjadikan permukaan mereka mirip dengan zona mati setelah ledakan nuklir. Gravitasi Jupiter adalah yang terkuat setelah matahari. Ia cukup kuat untuk mengubah lintasan komet dan asteroid, bahkan membelokkannya menjauh atau mendekat ke arah orbit planet dalam seperti halnya bumi. Dalam berbagai kasus, Jupiter bagaikan perisai raksasa bagi bumi, menyerap atau menarik berbagai benda langit yang berpotensi menabrak planet kita. Namun kekuatan ini bukan tanpa bahaya. Ketika komet Shoemaker-Levy 9 terperangkap oleh gravitasi Jupiter, ia dipecah menjadi 21 bagian dan menghantam atmosfer Jupiter pada tahun 1994. Ledakan yang terjadi setara dengan jutaan megaton TNT menciptakan luka di atmosfer planet tersebut yang terlihat dari bumi selama berminggu-minggu lamanya. Di kedalaman Jupiter yang tidak dapat dijangkau oleh manusia ataupun robot, terdapat inti yang masih menjadi misteri.
Diperkirakan inti ini terdiri dari batuan dan logam cair yang dikelilingi oleh lapisan hidrogen metalik. Hidrogen metalik adalah bentuk zat yang hanya dapat terbentuk di bawah tekanan dan suhu ekstrim, dan tidak eksis secara alami di bumi. Suhu inti Jupiter bisa mencapai 35.000 derajat Celcius, bahkan lebih panas dari permukaan matahari. Ini bukan tempat yang dapat ditelusuri. Ini adalah tempat di mana berbagai hukum fisika yang kita pahami mulai goyah, dan materi berada dalam bentuk yang belum sepenuhnya kita mengerti. Planet Jupiter diketahui memiliki lebih dari 90 satelit alami, dan beberapa di antaranya adalah dunia yang mengerikan. Misalnya seperti Io, merupakan objek vulkanik paling aktif dari tata surya kita dengan letusan besar yang terjadi secara terus-menerus akibat tarikan gravitasi Jupiter. Sementara itu, Europa diselimuti es dan diyakini memiliki lautan bawah tanah yang luas. Namun, radiasi ekstrim dari Jupiter terus menghantam permukaannya, menjadikannya seperti dunia es radioaktif. Kemudian, ada juga bulan bernama Ganymede, bulan terbesar di tata surya kita yang bahkan memiliki medan magnet sendiri. Meskipun begitu, medan magnet tersebut tetap tidak dapat melindunginya sepenuhnya dari badai partikel mematikan yang datang dari Jupiter. Jika suatu hari nanti manusia mencoba mengintip masuk ke dalam Jupiter, pastinya manusia bukan hanya tidak akan menemukan tempat untuk berpijak, mereka juga akan dihancurkan secara perlahan dan menyakitkan. Pertama, akan dihancurkan oleh tekanan atmosfer, kemudian oleh suhu ekstrim, lalu dihancurkan oleh radiasi, dan akhirnya akan lenyap dalam kekacauan lapisan hidrogen dan helium. Intinya, planet Jupiter bukan tempat bagi kehidupan. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tempat tinggal, tetapi lebih seperti penjara kosmik bagi badai, medan magnet, dan gravitasi yang ekstrim. Jupiter mengajarkan kita bahwa tidak semua yang bercahaya itu lembut. Ia adalah raksasa yang berdiri diam di langit, mengawasi kita dari kejauhan dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia dan menciptakan ketakjuban sekaligus kengerian. Jupiter bukan hanya sebuah planet. Ia adalah pengingat bahwa alam semesta tidak diciptakan untuk kita saja. Di dalam keheningan luar angkasa, planet Jupiter berdiri sebagai mahakarya kengerian kosmis yang sebenarnya. Begitulah Jupiter, sang raksasa angkasa, bukan sekedar cahaya terang yang menari di langit malam, melainkan monumen kekuatan alam semesta yang tidak tersentuh. Di balik kilaunya yang mempesona, tersembunyi badai, tekanan, dan kekacauan yang melampaui batas akal manusia. Jupiter tidak pernah menjanjikan harapan, hanya memperlihatkan kenyataan bahwa alam semesta ini dibentuk bukan untuk kenyamanan, tapi untuk ketakjuban, ketakutan, dan kekaguman yang menyatu dalam harmoni kosmik. Dengan mengamati Jupiter, berarti mengintip sisi lain dari alam semesta ini, tempat di mana berbagai hukum fisika diuji dan segala bentuk kelembutan kehidupan dihancurkan oleh segala hal ekstrem yang tidak terelakkan. Namun, di sanalah keindahan sejatinya, bahwa dalam kehancuran, dalam badai dan radiasi, alam tetap mempertahankan keagungannya. Biarkan Jupiter tetap jauh, tetap misterius, dan tetap menjadi pengingat bahwa kita manusia kecil di planet bumi ini masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dari alam semesta yang begitu luas, liar, dan luar biasa. Di antara deretan planet yang mengelilingi matahari, Saturnus adalah salah satu yang paling mempesona. Ia bersinar keemasan dalam teleskop, dikelilingi oleh cincin yang menjulang anggun, seolah dilukis oleh tangan dewa. Dari kejauhan, Saturnus tampak seperti lambang kemegahan dari tata surya kita, sebuah mahakarya kosmis yang nyaris sempurna. Namun, keindahan seringkali menipu. Di balik pesona cincinnya, Saturnus menyembunyikan rahasia mengerikan, yaitu badai yang tidak pernah berhenti, tekanan yang menghancurkan, dan dunia tanpa dasar, tempat di mana segala hal yang masuk akan lenyap selamanya. Pada video kali ini,
saya akan mengajak kalian menyelami kedalaman planet Saturnus bukan sebagai penikmat langit malam, tapi sebagai penjelajah yang menyadari bahwa keindahan kadang adalah wajah dari kengerian yang tidak terbayangkan. Berbeda dengan bumi yang memiliki permukaan padat, Saturnus adalah raksasa gas. Artinya, tidak ada dataran, gunung, atau bahkan batu untuk dipijak. Planet ini adalah bola raksasa yang tersusun dari gas dan cairan, tanpa permukaan padat sedikit pun. Bayangkan, ketika kalian jatuh ke Saturnus, tidak ada titik mendarat. Kalian akan terus meluncur ke bawah, menembus awan, lalu masuk lebih dalam ke berbagai lapisan atmosfer hingga tubuh kalian dikoyak oleh tekanan dan suhu yang meningkat secara brutal. Di sini, kalian tidak akan mati karena jatuh. Kalian akan menghilang, terurai secara perlahan menjadi debu mikroskopis oleh kekuatan planet itu sendiri. Jika bumi pernah dilandai badai hebat seperti Katrina atau Haiyan, maka Saturnus adalah rumah bagi badai yang akan membuat semua itu tampak seperti tiupan angin kecil saja. Kecepatan angin di Saturnus bisa mencapai 1.800 km per jam, lebih cepat dari badai terkuat di bumi. Di atmosfer atasnya, badai dapat membentang sepanjang ratusan ribu kilometer, bahkan lebih besar dari seluruh diameter bumi. Dan badai ini bukan badai sementara. Di Saturnus, badai bisa berlangsung selama puluhan, bahkan ratusan tahun, terus berputar, tak pernah berhenti. Puncak dari semuanya adalah badai heksagonal di kutub utara Saturnus yang merupakan struktur raksasa berbentuk segi enam dengan diameter sekitar 30.000 km. Badai ini misterius, geometris, dan tidak wajar. Badai ini seperti mata dari sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam dari sekedar fisika biasa. Saking mengerikannya, ilmuwan pun belum memahami sepenuhnya mengapa badai itu bisa terbentuk seperti itu. Kedalaman Saturnus bukanlah tempat yang bisa dijelajahi dengan selamat. Saat kita turun lebih dalam ke atmosfer planet ini, tekanan akan naik drastis hingga jutaan kali lipat dibandingkan tekanan di permukaan laut bumi. Setiap kilometer yang kita turuni, atmosfer akan menjadi lebih padat, lebih berat, dan lebih menghancurkan. Jika tubuh manusia diletakkan di sana, tulang akan patah dalam sekejap, pembuluh darah akan pecah, dan organ dalam akan hancur oleh tekanan luar biasa. Bahkan logam seperti baja pun akan terhancurkan seperti lembaran kertas basah. Belum lagi suhunya, semakin dalam, suhu akan meningkat hingga mencapai ribuan derajat Celcius. Bahkan jika kita bisa bertahan terhadap tekanan itu, suhu tersebut akan melelehkan tubuh kita hingga menjadi uap saja. Atmosfer Saturnus sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium, dua unsur ringan yang tidak mendukung kehidupan. Namun di sana juga mengandung gas beracun seperti amonia dan juga metana. Tidak ada oksigen, tidak ada udara bersih, hanya campuran kimia mematikan yang bahkan dalam jumlah kecil bisa membuat manusia pingsan dalam hitungan detik. Jika ada astronot yang membuka helm di atmosfer Saturnus, paru-paru tidak hanya gagal dalam menghirup oksigen, tapi juga akan dipenuhi gas yang membuat sel tubuh mati secara perlahan. Di sana, tidak akan ada kesempatan kedua. Di Saturnus, bernafas adalah tindakan bunuh diri. Cincin Saturnus mungkin adalah struktur paling ikonik di seluruh tata surya kita. Namun mereka bukanlah sabuk pelangi atau pusaran cahaya. Cincin-cincin ini tersusun dari miliaran bongkahan es, batu, dan debu yang bergerak dengan kecepatan luar biasa mengelilingi planet. Beberapa potongan sebesar butiran pasir, tapi ada juga yang sebesar rumah. Jika kita mencoba melewati cincin Saturnus, bahkan dengan pesawat luar angkasa canggih, kita akan berhadapan dengan hujan partikel berkecepatan tinggi yang dapat mengoyak logam, memotong kabel, dan menghancurkan sistem navigasi. Tidak ada tempat berlindung.
Ini adalah badai partikel skala kosmis. Cincin Saturnus bukan hanya indah, ia adalah sisa-sisa kehancuran mungkin dari bulan yang hancur jutaan tahun lalu yang kini mengelilingi sebuah planet seperti mahkota kematian. Gravitasi Saturnus cukup besar, sekitar 1,07 kali gravitasi bumi di puncak awannya. Itu artinya, kalian akan merasa sedikit lebih berat jika berdiri di atmosfer bagian atas Saturnus. Tapi, semakin dalam kita masuk, gravitasinya meningkat karena tekanan dan massa yang kian padat. Di sini, kita akan merasa seperti terseret ke dalam lubang yang tidak pernah berakhir. Saturnus mungkin tidak sepadat bumi, tapi dengan volume 764 kali lebih besar daripada bumi, ia mampu memanipulasi berbagai bulannya, cincin, dan bahkan jalur orbit benda-benda langit di sekitarnya. Saturnus bagaikan medan magnet gravitasi, penguasa wilayah luar dari tata surya kita. Jarak Saturnus dari matahari sekitar 1,4 miliar kilometer. Itu berarti cahaya matahari yang sampai ke sana hanyalah 1% dari terang yang kita lihat di bumi. Jika kita berdiri di atmosfer atas Saturnus, langit akan tampak suram, seperti senja yang tidak pernah berakhir. Bahkan siang harinya pun terasa seperti fajar yang kelelahan. Ketika malam tiba di sana, tidak akan ada cahaya. Hanya kegelapan pekat dikelilingi oleh badai tanpa suara. Saturnus adalah tempat di mana waktu terasa membeku dan harapan tampak seperti ilusi yang jauh. Satu hari di sana hanya berlangsung selama 10 jam 33 menit. Itu artinya Saturnus memiliki rotasi yang sangat cepat untuk planet sebesar itu. Hal ini menyebabkan planet sedikit pipih di kutubnya dan menonjol di ekuator. Sementara itu, 1 tahun di sana setara dengan 29,5 tahun bumi. Artinya, jika kita lahir di Saturnus, kita baru akan merayakan ulang tahun pertama saat berusia 30 tahun di bumi. Skala waktu di Saturnus berbeda dari segala yang kita kenal. Ia memutar waktu, tekanan, dan cahaya dalam tarian aneh yang hanya dapat dimengerti oleh hukum kosmologi saja. Inti Saturnus masih menjadi misteri besar. Para ilmuwan meyakini bahwa di kedalaman Saturnus tersembunyi inti padat yang terdiri dari logam cair, es, dan juga batu. Namun, tekanan dan suhu di sana sangat ekstrim, membuat penelitian hanya dapat dilakukan melalui simulasi komputer dan pengamatan secara tidak langsung. Beberapa teori menyebutkan bahwa inti Saturnus bisa berubah bentuk secara perlahan, mengalir seperti cairan padat, memicu medan magnet yang lemah namun masih nyata. Inti itu tidak hanya padat, ia juga bisa menjadi dapur pembentukan unsur baru, tempat di mana hukum fisika di bumi mungkin tidak akan lagi berlaku di sana. Saturnus adalah simbol keindahan langit malam. Namun bagi mereka yang berani membayangkan lebih dalam, ia adalah planet mimpi buruk. Tempat di mana badai tidak berhenti, di mana tidak ada tempat untuk berdiri, di mana tekanan dan gas beracun bekerja seperti algojo kosmik. Mengagumi Saturnus dari kejauhan adalah bentuk kebijaksanaan, karena di balik cincinnya yang agung, ada dunia yang akan menghapus eksistensi manusia dalam hitungan detik, tanpa sisa dan tanpa ampun. Jika dibuat menjadi puisi bertemakan alam semesta, Saturnus adalah bait paling indah sekaligus paling mengerikan. Ia tidak bersuara, namun memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan kekuasaan. Tidak ada letusan gunung atau gempa yang mengguncang tanah, karena tanah pun tidak ada di sana. Namun, di balik keheningannya, Saturnus berbicara dengan badai abadi, tekanan mematikan, dan cincin yang seperti bayang-bayang kehancuran yang terus mengorbit. Kita, manusia, adalah makhluk kecil yang terpikat oleh keindahannya. Namun, di hadapan Saturnus, kita dipaksa untuk rendah hati. Planet ini bukan tempat untuk ditinggali, bukan tujuan wisata antariksa, melainkan pengingat bahwa tidak semua keindahan di langit berarti harapan. Pada akhirnya, itulah yang membuat Saturnus begitu menggugah rasa.
Ia menggabungkan dua wajah alam semesta ini, yang memesona mata dan yang menakutkan jiwa. Jadi, saat kalian menatap Saturnus dari kejauhan suatu malam, ingatlah bahwa kalian sedang menatap salah satu tempat paling mengerikan di alam semesta ini. Namun, justru karena itulah ia pantas untuk dikagumi. Di bagian ujung tata surya kita yang dingin dan sepi, ada sebuah planet yang mengorbit perlahan di tengah kegelapan abadi. Ada sebuah dunia biru pucat yang menyimpan ketenangan dan diam namun mematikan. Namanya adalah planet Uranus. Ia bukan hanya planet biasa, melainkan raksasa gas yang aneh di angkasa, diam namun menakutkan, asing dan tidak terjamah. Kita mungkin mengenalnya sebagai salah satu dari 8 planet utama. Tapi sesungguhnya, Uranus adalah tempat yang tak seorang pun ingin kunjungi. Jauh di balik Mars, Jupiter, dan Saturnus terdapat Uranus, planet ketujuh dari matahari. Tidak semoga Jupiter, tidak seterkenal Saturnus, bahkan kadang terlupakan. Tapi di balik itu, Uranus adalah salah satu planet paling misterius dan mengerikan di tata surya kita. Planet ini ditemukan secara resmi pada tahun 1781 oleh William Herschel dan merupakan penemuan planet pertama menggunakan perangkat teleskop. Ia terlihat tenang dengan warna biru kehijauan yang menyejukkan mata, hasil dari metana di atmosfernya. Tapi semua keindahan itu adalah tipuan, karena Uranus bukan merupakan planet yang damai. Ia adalah tempat di mana berbagai hukum ekstrim alam semesta akan bermain dengan liar di sana. Menurut penelitiannya, Uranus adalah planet paling dingin dari tata surya kita, dengan suhu minimum yang tercatat mencapai minus 224 derajat Celcius. Bandingkan dengan Neptunus yang lebih jauh dari matahari, tapi tetap lebih hangat daripada Uranus. Lalu, apa yang menyebabkan itu? Jawabannya belum sepenuhnya jelas. Namun para ilmuwan menduga bahwa planet Uranus tidak melepaskan panas internal seperti planet gas pada umumnya. Ia seolah menyimpan dinginnya, membungkusnya seperti rahasia gelap. Suasana membeku di setiap lapisan atmosfernya menciptakan neraka beku tanpa api, hanya kehampaan es yang mematikan. Jika kita bisa berdiri di Uranus meskipun mustahil, tubuh kita akan membeku dalam hitungan detik. Organ-organ dalam kita berhenti berfungsi, dan kematian akan datang bukan dengan ledakan, tapi dalam sunyi yang menusuk jiwa. Lapisan gas planet Uranus terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Tidak ada oksigen dan tentu tidak ada kehidupan. Yang ada hanyalah atmosfer yang bisa melumat tubuh manusia, merusak berbagai sel, dan menghancurkan sistem pernapasan jika kita mencoba menghirupnya. Tekanan di lapisan bawah atmosfer Uranus sangat tinggi. Jika kita jatuh ke dalamnya, kita akan tertarik lebih dalam oleh gravitasi, ditekan oleh lapisan gas raksasa, terbakar oleh gesekan gas di kedalaman, dan akhirnya akan hancur menjadi debu biologis yang lenyap dalam kehampaan. Atmosfer Uranus adalah penjara gas yang tidak bisa kita lihat, tapi akan menghancurkan kita secara perlahan dan tentu akan menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Nah, satu hal paling aneh dari Uranus adalah kemiringan sumbunya. Uranus berputar hampir 98 derajat dari tegak lurus orbitnya. Artinya, ia tidak berputar seperti bola, tapi menggelinding seperti barrel. Ini membuat Uranus memiliki musim paling ekstrim di tata surya kita. Setiap kutubnya bisa menghadap matahari selama 42 tahun, sementara sisi lainnya akan gelap total selama periode yang sama. Bayangkan berada di kutub Uranus yang 42 tahun siang hari tanpa malam, lalu 42 tahun berikutnya baru akan malam tanpa fajar. Di masa-masa gelap itu, permukaan planet tenggelam dalam kegelapan total, di mana tidak ada kehangatan, tidak ada cahaya, hanya dingin, badai, dan kesunyian. Berbeda dari bumi yang medan magnetnya sejajar dengan sumbu rotasi, medan magnet di Uranus miring hingga 60 derajat
dan bahkan tidak berasal dari pusat planetnya. Akibatnya, medan magnet Uranus berputar dan bergeser dengan cara yang sangat kacau. Partikel bermuatan tinggi bisa bergerak secara tidak terduga, menciptakan anomali elektromagnetik yang misterius dan bahkan sangat berbahaya. Jika pesawat luar angkasa memasuki wilayah ini tanpa perisai pelindung, bisa terjadi kerusakan sistem, gangguan navigasi, atau bahkan kegagalan fungsi total. Medan magnet Uranus bukan hanya unik, tapi juga mengancam, terutama untuk manusia yang mencoba ke sana. Meskipun memiliki suhu dingin membeku, Uranus memiliki badai dan angin yang sangat cepat, bahkan hingga 900 km per jam. Itu setara dengan badai kategori dahsyat di bumi yang terus-menerus terjadi tanpa henti. Angin ini bukan hanya kuat, tapi juga terjadi di lingkungan gas yang bertekanan tinggi yang membuatnya lebih padat dan juga mematikan. Jika kita diterpa oleh badai ini, tubuh kita akan tercabik seperti kain, dilontarkan tanpa arah di atmosfer gas yang tak berujung. Dan yang paling menakutkan, badai ini tidak terdengar. Tidak ada suara, karena suara tidak dapat merambat dalam ruang hampa, dan atmosfer Uranus sangat tipis untuk transmisi suara seperti halnya di bumi. Jadi sekali lagi, akan menyebabkan kematian mengerikan dalam kesunyian. Kita mungkin sering membayangkan neraka sebagai tempat penuh api dan siksaan, tapi Uranus menawarkan neraka yang berbeda. Sebuah kematian yang datang perlahan dalam sunyi total, dingin mutlak, dan tekanan yang menindas hingga kita lenyap tanpa jejak. Jika kita jatuh ke Uranus tanpa perlindungan, tidak ada tempat berpijak, tidak ada udara untuk bernafas, tidak ada suara yang bisa kita dengar, tidak ada akhir yang cepat, hanya kehancuran yang lambat namun pasti. Uranus bukan hanya tidak bersahabat, ia secara aktif membunuh apapun yang mendekat ke dalamnya. Hingga saat ini, hanya wahana antariksa Voyager 2 yang pernah melintas dekat dengan Uranus pada tahun 1986. Tidak ada misi besar, tidak ada pendaratan, dan tidak ada eksplorasi detail. Planet ini seperti menunggu dalam kesendirian, menantikan manusia untuk kembali, entah sebagai penjelajah langsung atau sebagai pengontrol wahana yang menjelajah ke sana. Namun, NASA dan juga ESA telah mulai menyusun misi masa depan untuk mengunjungi Uranus. Tapi tentu saja tidak untuk tinggal di sana, tapi untuk mengungkap misteri yang masih membungkusnya tentang bagaimana ia terbentuk, tentang bagaimana ia dapat sedingin itu, dan apa yang disembunyikan di dalamnya. Tapi satu hal yang pasti, siapapun yang pergi ke Uranus harus bersiap, karena yang menanti di sana bukan keindahan, melainkan kengerian dari planet yang tampak tenang tersebut. Ya, pada akhirnya, Uranus mengajarkan kita satu hal penting, yaitu keindahan dapat menipu. Warnanya yang eksotis dan menenangkan adalah topeng bagi dunia yang ekstrim, liar, dan mematikan. Di alam semesta yang luas ini, ada banyak tempat yang asing bagi manusia. Tapi Uranus adalah salah satu yang paling sunyi, paling dingin, dan paling kejam. Dan mungkin itu sebabnya dia tetap sendiri, diam dalam orbitnya, seperti hantu di luar angkasa yang terus mengitari matahari, tanpa suara, tapi penuh dengan rahasia. Jauh di tepian tata surya kita, di wilayah yang nyaris tak tersentuh cahaya dan harapan, mengintai sebuah bola biru raksasa. Ia membisu namun bergemuruh, biru dan menakjubkan namun mematikan. Neptunus, planet ke-8 dari matahari ini, bukan sekedar bola gas yang mengambang di kehampaan. Ia adalah dunia ekstrim, penuh badai dan misteri, tempat di mana hukum alam bumi runtuh di sana, dan segala hal yang kita anggap normal berubah menjadi mimpi buruk. Tapi seberapa mengerikannya Neptunus? Mari kita menjelajah lebih dalam. Dalam mitologi Romawi, Neptunus adalah dewa laut atau sang penguasa samudra yang luas dan bergolak. Nama ini bukan sekedar simbolisme, karena planet ini benar-benar mencerminkan kekuatan tak terkendali dari lautan yang tak bertepi.
meski tidak memiliki permukaan padat, atmosfer dan lapisan dalam Neptunus bergerak bagaikan ombak kosmik yang tidak pernah berhenti untuk mengamuk. Planet ini berdiameter sekitar 49.000 km, lebih kecil dari Jupiter tetapi jauh lebih padat. Dan meskipun jauh dari matahari, Neptunus ini adalah satu dari sedikit planet di tata surya kita yang masih memiliki energi internal aktif atau dapat memancarkan lebih banyak panas daripada yang diterimanya dari matahari. Semua itu dapat terjadi karena dalam interior planet Neptunus ada kekuatan yang terus mendidih, yaitu badai, tekanan, dan gesekan dari berbagai bahan es dan gas yang menciptakan kekacauan abadi di sana. Jika bumi memiliki badai dan tornado sebagai bencana iklim terbesar, maka Neptunus telah melampaui itu semua. Pada tahun 1989, wahana antariksa Voyager 2 mengirimkan gambar mengejutkan berupa sebuah badai hitam pekat berukuran hampir sebesar diameter bumi yang sedang bergulir di atmosfer Neptunus. Ia disebut sebagai The Great Dark Spot yang mirip dengan Great Red Spot di Jupiter, dan badai ini adalah sistem tekanan rendah yang berputar dengan sangat-sangat kuat. Namun, yang membuatnya lebih menyeramkan adalah kecepatan anginnya. Angin di Neptunus bisa melaju hingga 2100 km per jam, dan ini bahkan lebih cepat dari kecepatan suara. Jika kita berasumsi manusia bisa berdiri di dalam badai itu, maka tentu tubuhnya akan terjabik sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Badai di Neptunus juga muncul dan menghilang tanpa pola yang jelas. Pada tahun-tahun berikutnya setelah data dari wahana antariksa Voyager tadi, para astronom menemukan berbagai badai baru. Seolah-olah Neptunus adalah dunia yang selalu siap melahirkan kekacauan baru dari dalam dirinya sendiri. Berbeda dengan planet-planet berbatu seperti Mars ataupun Bumi, Neptunus adalah planet gas dan es. Itu artinya ia tidak memiliki permukaan padat. Jika seseorang mencoba mendarat di sana, mereka tidak akan pernah menemukan tanah atau batu. Yang ada hanyalah lapisan gas tebal dan beracun yang makin lama makin padat dan bertekanan tinggi, lalu berubah menjadi lautan es cair super panas, dan akhirnya ke inti logam yang sangat kecil di kedalaman Neptunus. Atmosfer Neptunus terdiri dari hidrogen, helium, dan metana, dan semua itu adalah zat yang tidak bisa dihirup manusia, bahkan dalam bentuk murni sekalipun. Jika manusia nekat untuk menyelam ke sana, dalam waktu kurang dari 1 detik, paru-paru akan rontok, kulit membeku, dan tubuh akan mulai mengeras dalam kondisi ekstrim. Tapi, bahkan sebelum itu terjadi, tekanan atmosfer akan terlebih dahulu menghancurkan struktur tulang dan daging manusia. Tidak ada misi luar angkasa dalam sejarah manusia yang pernah mencoba mendarat di Neptunus, dan kemungkinan tidak akan pernah ada, karena ya tidak ada tempat untuk mendarat di sana. Salah satu fenomena paling eksotis di Neptunus adalah hujan. Bukan hujan air, melainkan berlian. Ya, kalian tidak salah dengar. Di bawah tekanan ekstrim di kedalaman atmosfer Neptunus, molekul metana terpecah dan atom karbonnya tersusun ulang menjadi struktur kristalin atau berlian. Butiran ini lalu jatuh ke bawah bagaikan hujan batu mulia dari langit. Namun, jangan bayangkan hujan berlian yang lembut dan bisa kita tangkap dengan mudah. Berlian ini dapat sebesar kepalan tangan dan meluncur dengan kecepatan tinggi melalui gas super panas dan bertekanan. Jadi, hujan berlian di Neptunus bukanlah sebuah kemewahan, tetapi mimpi buruk dalam bentuk terindahnya. Meskipun punya energi internal aktif, seperti yang kita bahas di awal tadi, Neptunus tetap berada jauh di ujung tata surya kita, hampir 5 miliar tahun cahaya dari matahari, bahkan cahaya pun membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk sampai ke sana, dibandingkan 8 menit untuk sampai ke bumi.
suhu rata-rata di Neptunus bisa mencapai minus 214 derajat Celcius yang cukup untuk membekukan semua jenis gas dan cairan yang dikenal oleh manusia. Bahkan, sebagian atmosfer luarnya bisa lebih dingin dari Pluto yang bahkan lebih jauh sekalipun. Jika tubuh manusia terpapar langsung, darah akan membeku, nafas akan hilang, dan tubuh akan runtuh dalam hitungan detik saja. Dengan begitu, tidak ada sistem pendukung kehidupan bumi yang bisa bertahan tanpa proteksi super canggih di lingkungan seperti Neptunus. Dikarenakan hubungan LDR Neptunus dengan matahari yang sangat-sangat jauh, cahaya di sana menjadi sangat lemah. Matahari hanya akan tampak seperti bintang terang kecil, bukan bola cahaya yang menyilaukan seperti di langit bumi. Namun, di tengah kegelapan itu, Neptunus menyimpan fenomena langit yang spektakuler, yaitu adalah petir kosmik. Petir di Neptunus berkali-kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Cahaya putih kebiruan akan menyambar lapisan atmosfer, menciptakan efek seperti lukisan neraka yang disinari dari balik bayang-bayang biru. Jika manusia berdiri di sana, yang bisa dilihat hanyalah siluet badai, petir menyambar, dan pancaran cahaya yang sesaat membuat langit seperti berteriak dalam kanvas biru gelap. Salah satu misteri paling aneh dari Neptunus adalah planet ini yang begitu aktif. Ini adalah sebuah misteri yang membuat para ilmuwan terus bertanya, mengapa Neptunus begitu aktif secara atmosferik meskipun menerima energi matahari yang sangat kecil? Jawabannya masih menjadi perdebatan. Salah satu teori menyebutkan bahwa Neptunus memiliki inti berbatu panas yang menghasilkan panas melalui peluruhan radioaktif dan tekanan internal. Teori lain menyatakan bahwa gesekan antara lapisan gas dan es menciptakan energi panas tersendiri. Tapi apapun penyebabnya, hasilnya adalah planet yang hidup, bergejolak, dan tidak pernah tenang. Sebuah dunia yang terus-menerus berubah sehingga memunculkan berbagai misteri baru setiap kali diteliti. Nah, meski menyeramkan, Neptunus tetap memikat para ilmuwan dan juga astronom. Ia adalah kunci untuk memahami planet es raksasa atau tipe planet yang ternyata sangat umum di galaksi lain. Banyak eksoplanet yang ditemukan memiliki ukuran dan komposisi mirip Neptunus. Tapi sayangnya, sejak wahana antariksa Voyager 2, tidak ada lagi misi besar yang kembali ke sana. Meskipun baru-baru ini, para ilmuwan NASA dan juga ESA mengusulkan berbagai misi ke Neptunus dan Uranus, tapi semuanya masih dalam tahap konsep saja. Tapi satu hal yang pasti, jika suatu saat nanti umat manusia benar-benar mampu menjelajah hingga ke sana, maka manusia harus membawa teknologi super canggih seperti pelindung radiasi, mesin penggerak super cepat, dan sistem tekanan tinggi yang bisa bertahan di lingkungan paling ekstrim di tata surya kita. Pada intinya, Neptunus bukan hanya sebuah planet. Ia adalah panggung kekacauan dan segala bentuk kengerian yang berkumpul dalam satu bola biru raksasa dan jauh dari matahari. Tidak ada tempat untuk manusia di sana. Tidak ada harapan untuk hidup. Namun dari kejauhan kita mengaguminya. Karena Neptunus adalah cerminan dari betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta dan betapa menakjubkannya alam semesta ini dengan segala misterinya. Di antara badai dan berlian, petir dan senyap abadi, Neptunus berdiri sebagai pengingat bahwa keindahan kadang datang bersama teror yang luar biasa mengerikan. Jauh di balik orbit Neptunus, di perbatasan gelap tata surya yang hampir tidak tersentuh cahaya, bersemayamlah Pluto, sebuah bola es kecil yang menyendiri, tak lagi disebut planet, namun juga tak bisa untuk dilupakan. Pluto bukan hanya planet kerdil, ia adalah potret puitis dari keterasingan, tempat di mana waktu seolah beku dan hukum kehidupan seakan tidak berlaku. Ia berdiri megah dalam kehampaan, menyimpan ketakutan diam yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang merenung dalam diam. Nah, kini mari kita telusuri satu persatu
kengerian yang disembunyikan oleh keindahan beku dari Pluto. Suhu di Pluto adalah representasi nyata dari batas beku alam semesta. Dengan temperatur mencapai minus 230 derajat Celcius, Pluto tidak hanya dingin, tapi ia bagaikan kesunyian yang mengkristal. Dalam suhu seperti ini, air yang menopang kehidupan manusia akan membeku menjadi batu. Berbagai gas seperti nitrogen, oksigen, bahkan metana yang biasa berbentuk gas di bumi akan berubah menjadi es padat. Tidak ada organisme, bahkan bakteri sekalipun, yang bisa bertahan di permukaannya dalam kondisi alami. Di dunia ini, dingin bukan sekedar perasaan saja, namun ia bagaikan pisau waktu yang membunuh secara perlahan. Bayangkan cahaya matahari, cahaya yang menyentuh kepala kita setiap pagi, menghangatkan dan menyinari kehidupan. Namun di Pluto, matahari hanyalah titik samar di langit. Karena jaraknya hampir 6 miliar kilometer dari matahari, cahaya yang sampai di Pluto hanyalah 1 dibanding 1600 dari intensitas yang kita terima di bumi. Siang hari di sana terasa seperti senja pekat yang tidak pernah berubah, sedangkan malamnya adalah malam mutlak di mana kegelapan begitu dalam hingga tak dapat dibayangkan oleh manusia. Dalam Pluto, cahaya adalah ilusi, dan dalam ilusi itu, Pluto hidup dalam kegelapan abadi. Permukaan Pluto, jika dilihat dari kejauhan oleh wahana antariksa New Horizon, tampak memukau. Ada wilayah luas berbentuk hati bernama Sputnik Planitia yang seolah-olah menunjukkan kelembutan Pluto. Namun jangan terkecoh, permukaan Pluto diselimuti oleh berbagai hal mengerikan. Seperti halnya gletser nitrogen yang mengalir secara perlahan, kemudian pegunungan setinggi 5.000 meter yang bukan dari batu, melainkan dari es air yang keras. Selain itu, di Pluto juga terdapat retakan raksasa dan jurang gelap, seperti luka purba yang belum sembuh sejak tata surya kita terbentuk. Jadi setiap inci Pluto adalah medan yang tidak manusiawi. Ia tidak menerima kehidupan, tidak menumbuhkan apapun, dan tidak pernah berubah kecuali oleh kekuatan destruktif dari luar. Meskipun kecil, ternyata Pluto memiliki atmosfer. Namun atmosfernya adalah kepulan rapuh dari gas nitrogen dan metana yang sangat tipis, lebih dari 100.000 kali lebih tipis dari atmosfer bumi. Atmosfer ini bahkan bisa menguap dan membeku kembali tergantung posisinya dari matahari karena orbit Pluto yang sangat elips dan ekstrim. Akibatnya, tidak ada udara yang bisa dihirup, tidak ada perlindungan dari radiasi kosmik, dan tidak ada tekanan atmosfer yang cukup untuk menjaga kestabilan cairan. Atmosfer tipis ini seperti bisikan samar dari kehidupan yang pernah ada, lalu menghilang kembali dalam kehampaan. Buat yang belum tahu, orbit Pluto sangat elips dan juga miring, membuatnya menjadi planet kerdil dengan perjalanan paling aneh dan liar di tata surya kita. Dalam satu orbit penuh mengelilingi matahari, Pluto membutuhkan 248 tahun bumi. Musim-musim di sana berlangsung berpuluh-puluh tahun, dan perubahan suhu bisa menyebabkan atmosfernya membeku dan jatuh ke permukaan. Bayangkan musim dingin yang tidak berakhir selama 60 tahun, dan bayangkan juga musim panas yang tidak memberikan kehangatan sama sekali. Pluto hidup dalam siklus ekstrim yang tidak bisa diatasi oleh kehidupan seperti kita. Pluto tidak memiliki medan magnet yang signifikan. Ini berarti ia telanjang di hadapan sinar kosmik dan partikel berenergi tinggi dari matahari dan luar angkasa. Di bumi, medan magnet melindungi kita semua seperti tameng tak terlihat. Namun di Pluto, setiap partikel kosmik bisa menghantam permukaan tanpa ampun, perlahan merusak materi organik dan mensterilkan setiap harapan kehidupan di sana. Bayangkan sebuah dunia di mana bahkan batu pun lambat laun akan dihancurkan oleh radiasi dan tidak ada tempat untuk berlindung.
Pluto terletak begitu jauh, hingga sinyal radio dari bumi membutuhkan lebih dari 4 jam untuk tiba di sana. Untuk sampai ke Pluto dengan kecepatan wahana antariksa New Horizon atau salah satu wahana tercepat yang pernah dibuat manusia, diperlukan waktu hampir 10 tahun lamanya. Itu artinya, jika semisal ada misi penjelajahan manusia ke sana dan terjadi sesuatu, maka tidak akan ada bantuan yang datang, setidaknya dalam waktu yang dapat ditunggu. Tidak ada komunikasi cepat, karena Pluto adalah penjara alami di ujung tata surya kita yang tidak bisa dijangkau dan tidak dapat untuk diselamatkan. Ia adalah pemandangan sunyi yang ditakdirkan untuk dilupakan, bahkan oleh cahaya sekalipun. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa lautan bawah tanah mungkin tersembunyi di bawah permukaan es Pluto dan bisa ada dalam keadaan hangat karena peluruan radioaktif di dalam intinya. Jika benar, maka itu bisa menjadi tempat kehidupan mikroba. Namun, ini hanya hipotesis yang tidak terjamah, karena hingga saat ini tidak ada bukti pasti. Dan jika bahkan ada kehidupan, maka kehidupan tersebut akan berada di kegelapan total tanpa cahaya, di bawah tekanan luar biasa tinggi, dan dikelilingi oleh es dan kehampaan. Mungkin kehidupan di Pluto, jika pernah ada, mereka tidak ingin ditemukan dan memilih diam di antara kesunyian Pluto. Dari berbagai hal yang sudah saya sampaikan tadi, Pluto bukan sekedar planet kerdil yang mengitari matahari dari kejauhan yang mustahil untuk dibayangkan. Ia adalah titik kesepian paling nyata yang pernah dikenal manusia. Di balik keindahan beku dan bentang alam yang sunyi, Pluto menyimpan kengerian yang jauh lebih dalam dari sekedar suhu minus 230 derajat Celcius atau atmosfer metana dan nitrogen yang tipis. Namun Pluto menyimpan keheningan yang absolut, kegelapan yang total, dan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apapun kecuali keheningan itu sendiri. Mungkin banyak orang membayangkan kengerian Pluto dari segi fisik, seperti dari betapa dinginnya permukaan yang membatu, dari bagaimana atmosfernya tak bisa menopang napas satupun, atau dari bagaimana matahari di langit Pluto hanyalah bintang terang yang nyaris tidak memberikan kehangatan. Namun sesungguhnya, Pluto tidak menakutkan karena kondisinya. Coba bayangkan kita berdiri di sana. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada suara burung atau desir dedaunan. Hanya kita saja dan kehampaan yang tidak mengenal waktu. Tidak ada siang yang benar-benar datang, dan tidak ada malam yang benar-benar pergi. Di Pluto, matahari hanyalah cahaya samar seperti lentera dari kejauhan. Bahkan siang hari di sana lebih gelap daripada malam rembulan di bumi. Dan lebih dari itu, Pluto juga menawarkan sesuatu yang lebih menusuk, yaitu kesadaran akan keterasingan mutlak. Tidak ada yang bisa mendengar kita di sana. Tidak ada sinyal yang bisa menjangkau kita tanpa menunggu berjam-jam, dan tidak ada yang bisa datang untuk menolong kita. Inilah bentuk kengerian sebenarnya dari Pluto. Bukan monster, juga bukan petaka fisik, tapi kekosongan eksistensial. Pluto menjadi simbol paling sunyi dari alam semesta. Ia adalah pengingat, di luar cahaya kehidupan, ada berbagai tempat yang tidak mengenal harapan, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal makna. Ya, begitulah Pluto. Sebuah dunia kecil yang mengajarkan kita semua bahwa kengerian sejati bukanlah kematian, melainkan dalam keheningan yang tidak terjamah oleh suara kehidupan. Jauh melampaui orbit Neptunus, di wilayah terjauh tata surya yang disebut Sabuk Kuiper, terdapat sebuah dunia yang tak dikenal oleh banyak orang, namun kekuatannya cukup besar untuk mengubah sejarah astronomi. Namanya adalah Eris, sebuah planet kerdil yang hampir tidak terlihat, tersembunyi dalam bayang-bayang, dingin, sepi, dan misterius. Eris bukan hanya sebuah batu es yang melayang sendirian di kegelapan. Ia adalah pengingat bahwa kegelapan itu nyata, bahwa di luar batas terang matahari ada dunia yang asing dan mengerikan. Dunia yang beku, begitu dalam,
tempat siang dan malam kehilangan makna, dan waktu berjalan seperti tidak bergerak. Nah, dalam video kali ini, kita akan menyelami dunia Eris, tempat di mana suhu membunuh, waktu membeku, dan gravitasi seolah membawa ketenangan yang mencekam. Jika Saturnus dan Jupiter adalah planet badai dan kemegahan, maka Eris adalah lambang keheningan yang mematikan. Sebuah kerajaan sunyi di ambang kehampaan tata surya kita. Ditemukan pada tahun 2005 oleh Mike Brown dan timnya, Eris awalnya mengguncang dunia astronomi karena lebih besar dari Pluto. Penemuan ini mengguncang status Pluto sebagai planet ke-9 dan memicu perdebatan global yang berujung pada perubahan definisi planet oleh International Astronomical Union pada tahun 2006. Akibatnya, Pluto dan juga Eris resmi dikategorikan sebagai planet kerdil. Nama Eris diambil dari dewi kekacauan dan perselisihan dalam mitologi Yunani, dan memang kemunculannya menebar kekacauan dalam pemahaman manusia tentang tata surya ini. Tapi bukan hanya namanya saja yang mengerikan, dunianya jauh lebih mencekam. Eris terletak sekitar 14,4 miliar kilometer jauhnya. Jarak ini membuat cahaya matahari yang tiba di sana menjadi lemah, lambat, dan nyaris tidak berarti. Siang di Eris tidak seperti siang di bumi. Cahaya di sana hanyalah seperti senja suram yang tidak pernah berakhir, lebih redup dari malam purnama di bumi sekalipun. Di wilayah ini, suhu rata-rata mencapai sekitar minus 243 derajat Celcius, hanya 30 derajat di atas nol mutlak, atau suhu di mana gerakan atom nyaris berhenti. Segala bentuk kehidupan akan mati seketika. Bahkan atmosfer pun tidak dapat eksis di kondisi ini. Kedinginan di Eris tidak sekedar membakukan air. Ia dapat membakukan atmosfer dan waktu itu sendiri. Permukaan Eris diselimuti oleh es metana dan nitrogen beku, bukan es air seperti di bumi. Lapisan ini sangat reflektif, membuat Eris menjadi salah satu objek paling terang di sabuk Kuiper jika dilihat dari jauh. Namun refleksi ini bukan pantulan kehidupan, melainkan pantulan kematian yang beku dan juga hening. Berbagai bongkahan es di Eris begitu kerasnya hingga mereka bukan hanya beku, tetapi padat seperti batu granit. Jika seseorang berdiri di atas permukaannya, kakinya akan menghantam lantai kematian yang kaku dan memantulkan cahaya dari matahari yang sudah kehilangan kehangatannya. Eris memiliki diameter sekitar 2.326 km, hampir sama dengan Pluto. Namun masanya 27% lebih besar, menjadikannya objek yang lebih padat. Hal ini membuat Eris memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk mempertahankan bentuk bulatnya dan bahkan memiliki bulan sendiri bernama Dysnomia. Meskipun gravitasinya tidak akan menghancurkan tubuh manusia seperti di Jupiter atau Saturnus, namun Eris memegang kita dalam keheningan. Jika ada seseorang terdampar di permukaannya, tidak akan ada angin, tidak ada suara, dan tentu tidak akan ada jalan kembali. Gravitasi Eris seperti tangan dingin yang memeluk kita, tidak membunuh secara langsung, tapi perlahan menghapus keberadaan kita dari ingatan alam semesta ini. Seperti yang saya katakan pada penjelasan sebelumnya, Eris memiliki bulan bernama Dysnomia, menambah nuansa mengerikan dari sistem ini. Ia adalah objek kecil dan gelap mengorbit Eris dalam kesunyian, tanpa atmosfer, tanpa pantulan cahaya, seperti bayangan yang setia mengikuti ibunya yang dingin dan juga kejam. Dysnomia adalah cerminan dari dunia di mana hukum fisika bekerja dalam bentuk ekstrim, di mana suhu, tekanan, dan waktu tidak lagi tunduk pada batasan yang kita kenal selama ini. Nah, hal mengejutkan di sini, ternyata Eris memiliki atmosfer, tapi hanya saat ia cukup dekat dengan matahari saja.
Karena orbitnya sangat elips, butuh waktu sekitar 557 tahun bumi bagi Eris untuk mengelilingi matahari sekali. Ketika ia berada di titik terdekat dengan matahari, es di permukaannya mungkin akan menguap sedikit, membentuk lapisan tipis atmosfer di sana. Namun, saat Eris kembali menjauh, atmosfer itu akan membeku kembali dan jatuh ke permukaan seperti salju mematikan dari langit tanpa awan. Jadi, tidak ada siklus air seperti halnya di bumi. Hanya siklus kematian yang menguap dan membeku ulang dalam lingkaran kesepian abadi. Eris tidak hanya jauh secara fisik, ia juga jauh dalam dimensi waktu. 1 tahun di Eris setara dengan lebih dari setengah milenium di bumi. Artinya, jika seseorang manusia lahir di Eris, ia harus menunggu 557 tahun bumi untuk merayakan ulang tahun yang pertama. Waktu di sana tidak berdetak dalam detik dan menit. Ia berdetak dalam abad dan era. Tidak ada musim, tidak ada kehidupan, hanya kesunyian kosmik yang membentang sejauh mata yang tidak bisa memandang. Bayangkan jika ada sebuah misi yang mengirim seorang manusia untuk mendarat ke permukaan Eris. Setelah menempuh perjalanan selama 25 hingga 30 tahun dengan teknologi saat ini, misi itu akan tiba hanya untuk menemukan dunia putih keperakan yang membisu total. Tidak ada suara, tidak ada warna, hanya bayangan panjang yang dilempar oleh cahaya matahari yang redup. Sensor suhu akan segera mati. Komunikasi akan tertunda hingga 13 jam sekali jalan. Dan tubuh manusia, jika tidak menggunakan pelindungan yang mutakhir, akan membeku dalam hitungan detik, lalu retak dan hancur menjadi fragmen biologis yang membatu. Pada intinya, Eris bukan tempat untuk ditemukan, melainkan tempat di mana keberadaan akan dilupakan. Eris bukan hanya nama sebuah objek, ia adalah simbol, dan ia mengingatkan kita semua bahwa alam semesta ini tidak hanya terdiri dari berbagai planet hangat dan tenang, tetapi juga berbagai dunia yang berdiri dalam diam, menyendiri dalam gelap, menantang segala hal yang kita anggap hidup. Ia adalah peringatan bahwa kekacauan bukanlah hiruk pikuk, melainkan diam yang absolut sekaligus kehampaan yang sempurna. Jadi, di ujung tata surya kita, tempat di mana cahaya pun mulai kehilangan kekuatannya, Eris berdiri tegak. Ia tidak membunuh dengan badai. Ia tidak mengguncang dengan gempa. Tapi Eris membunuh secara perlahan, dengan suhu yang menghapus gerak, dengan keheningan yang melenyapkan suara, dan dengan waktu yang tidak pernah bergerak maju. Eris adalah cermin dari kerapuan kita sebagai makhluk hidup. Di antara segala penemuan dan teknologi, ada berbagai tempat yang terlalu asing, terlalu ekstrim, bahkan untuk sekedar didekati. Dan saat kita menatap langit malam, ingatlah di suatu tempat jauh di sana, di balik Pluto, di ujung cakrawala gravitasi dari matahari, ada dunia bernama Eris, yang menunggu bukan untuk ditemukan, tapi untuk ditakuti. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pengetahuan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.